Nas, qul a'udzu birabbin nas. Jadi boleh, silahkan membaca Al-Quran. Tapi kalau Anda bisa menghafalkannya tanpa harus melihat mushaf, pada salat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Anda sudah berusaha menghafalkan, Anda boleh terus menghafalkan. Harus melihat mushaf, meraja, mahal. Dan ini kalau Anda bisa membacakan ayat Quran dalam zikir Anda, itu nilainya setiap hurufnya paling minimal 10 kebaikan. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia segera mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa li kulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya senilai dengan 10 kebaikan. Kawan-kawan, setelah itu kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan tingkatkan doa kita. Boleh. Ya, dan doa bagian dari zikir seperti tadi saya sampaikan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan doa kepada kita. Sekiranya tidak ada doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan sesuai kebutuhan kita, maka akan lebih baik Anda setidaknya membacakan doa yang dicontohkan oleh Nabi ini. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mohon anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan juga perbuatan yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal Anda berdoa ini akan lebih baik, satu, mohon maaf, Anda menyatakan kebutuhan yang sifat yang memang Anda sedang butuhkan pada saat itu. Jadi kalau dalam salat tidak bisa Anda panjatkan, pasca salat Anda mohonkan. Ingat ini ya, jika kebutuhannya sama dengan yang pernah dicontohkan oleh Nabi, maka doa dari Nabi itu yang terbaik dibacakan. Tapi kalau kebutuhan Anda spesifik nggak ada di masa Nabi, maka tidak harus mencari contoh bahasa doa Nabi, karena nggak akan pernah ditemukan. Minta dengan bahasa Anda dan boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya, anak Anda mau ujian misalnya kan, Masya Allah, sedang ujian nasional. Zaman Nabi nggak ada ujian nasional. Cari di kitab hadis, Masya Allah, sampai kiamat kurang 2 hari, Anda nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar apa-apa di situ, nggak ada. Ya, jadi jangan mikir repot diri sendiri, gitu kan? Silahkan panjatkan dengan bahasa kita, minta dengan kebaikan, dan caranya diajarkan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1450 dengan cara Anda mengangkat tangan, kemudian Anda dekatkan tangannya itu seperti ini, sejajar dengan dada. Anda mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyampaikan, innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah itu Subhanahu wa taala memiliki sifat maha pemalu dan maha mulia. Sangat merasa malu jika seorang hamba mengangkat tangannya, kemudian dia melepaskan tangannya, mendiamkan, menurunkannya tanpa mengabulkan apa yang dia mohonkan. Dalam riwayat lain, meninggalkan dalam keadaan hamba. Sampai sini kemudian kita belajar di pertemuannya lalu. Kalau Anda masih ingat, dan hari ini kita akan lanjutkan. Setelah doa dipanjatkan, permohonan disampaikan, dan mudah-mudahan dikabulkan. Amalan apalagi yang dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bahasan yang akan kita mulai pada pertemuan di malam ini. Jelas insyaallah? Alhamdulillah, belum saya terangkan ya. Baik. Yang tadi jelas ya untuk bawaannya. Jadi teman-teman yang baru terhubung, termasuk pemirsa, Anda bisa kembali melihatnya penjelasan-penjelasan di pertemuan yang lalu supaya saya tidak mengulang terlampau luas. Saya coba turunkan dulu untuk materi hari ini adalah ragam sholat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan pasca semua yang disebutkan tadi juga bisa menghadirkan sholat-sholat sunnah. Sedangkan sholat dalam Quran, apa dalilnya bisa dikerjakan sebagai zikir? Terdapat di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh saya Allah, Rabb Tuhan yang layak untuk disembah, maka tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali saya, kata Allah. Sembahlah saya. Bagaimana cara menyembahnya?
wa aqimis salata, dan tunaikan salat dengan benar, lidzikri, sebagai zikir kepada saya. Di salat disebut dengan zikir di sini. Karena itulah kalimat ini pun kita bisa perluas dalam contoh-contoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ragam salat-salat sunnah beliau. Paham sampai sini dulu? Halo? Paham ya? Kalau paham katakan paham. Kalau belum katakan belum paham. Jelas ya? Supaya mudah bagi saya untuk menerangkan. Saya tidak menginginkan ada di antara Anda datang ke majelis ini tidak memahami apa yang saya sampaikan. Jelas ya? Jadi tolong jangan tinggalkan masjid ini kecuali kita paham yang kita pelajari. Saya nggak suka belajar tanpa dipahami. Jelas ya? Paham insyaallah? Dan saya akan pastikan sejelas-jelasnya. Jadi kalau belum jelas saya coba ulangi lagi sampai kita keluar dalam keadaan paham, jelas dan mudah diamalkan. Sepakat? Dan itu manhaj kita sampai hari ini. Biasanya kalau hadir di tempat taklim, ada belajar dengan baik, insya Allah jelas dan tidak ada masalah. Yang sering ada masalah, yang nggak ikut taklim, lihat-lihat cuplikan video, jadi nggak jelas gitu kan. Bahkan nulis videonya begini, video. Sudah, ini nggak ada hubungan dengan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ragam salat sunnah. Baik. Ini materi kita ya. Kalau belum jelas juga di sini nanti boleh main ke majelis kami di Bekasi ya. Kemarin juga ada yang mau main, bilangnya mau datang ternyata nggak jadi. Bismillah. Saya tulis dulu di sini. Bismillah. Baik. Kita akan lebih baik kalau belajarnya terfokus pada pembahasan sehingga tidak melebar terlalu jauh. Saya turunkan dulu tema-tema utama terkait dengan ini. Nanti saya coba runtutkan dalam bentuk tulisan yang mudah untuk dipahami. Insya Allah bulan depan bersamaan dengan materi persiapan Ramadan, materi-materi ini saya akan rangkum jadi satu. Mudah-mudahan nanti jadi bekal teman-teman. Kita coba bundelkan jadi satu insya Allah. Ya. Baik, yang pertama kita akan pelajari dulu tentang istilah-istilah dalam salat sunnah. Seperti gambar ini. Kemudian yang kedua kita akan pelajari tentang hukumnya. Yang ketiga ini apa yang dibaca oleh Nabi misalnya sebelum sholat fardu nanti kita turunkan, termasuk bagaimana cara menunaikannya, prakteknya maksudnya di sini. Apakah beliau cukup cepat mengerjakannya? Kalau cepat batas di mana cepatnya? Apakah kemudian beliau lambat mengerjakannya? Kalau lambat selambat apa? Ya? Jadi kita lihat turunan-turunannya di sini. Baik, ini 5 poin utama, 2 lagi saya simpan untuk yang sesi selanjutnya. Satu, kita ambil dulu ini untuk penjelasan istilah-istilah dalam salat sunnah. Kita akan temukan beberapa istilah baik terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan ini. Pertama, kita akan temukan istilah nafilah. Nafilah. Ya. Kemudian kita akan temukan juga istilah tatawwu'. Ya. Tatawwu'. Ya. Kemudian kita temukan juga istilah sunnah seperti kita tuliskan sebagai judul di atas. Kita turunkan dulu dalilnya. Sebagai contoh Quran surah ke-17 ayat 79.
Kalau mau diteruskan sampai ayat 81. Kemudian hadisnya kita ambil dua saja yang cukup populer dengan redaksi yang sama, ditemukan di riwayat Abu Daud nomor hadis 826, juga di Ibnu Majah nomor hadis 1426. Abu Daud ini nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal setidaknya 500.000 hadis. Ya, hafalnya bukan hafal biasa, tapi hafal sanad, hafal matannya, dan lunak sekali lisannya menyebutkan hadis. Jadi kalau ditanya ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini gak ada hadisnya. Karena itulah kemudian di antara ulama dulu, termasuk setelahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, jika ada Nabi Daud dulu yang bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal beliau dengan istilah Abu Daud. Baik, agak cepat kita coba uraikan tentang istilah-istilah ini untuk mudah dipahami turunan pengertian dan hukumnya. Saya mohon untuk fokus ya, supaya bisa mudah untuk diamati. Teman-teman sebelah sana bisa terlihat? Baik, yang sebelah sana, yang sini bisa ya, insyaallah. Tolong disesuaikan saja Pak ya, karena kalau saya geser ke sana papan tulis sini nggak bisa lihat ya. Sama sebaliknya, jadi kita untuk kesepahaman saja. Pertama kita lihat ada istilah nafilah. Nafilah itu secara bahasa. Dan bagi Anda yang tergabung kemarin dengan acara kami yang di Lampung, ada sebagian sudah kami terangkan, adalah sesuatu tambahan dari sesuatu yang pokok, yang sifatnya sangat melengkapi. Saya kasih tanda petik ya, sangat melengkapi. Tambahan dari sesuatu yang pokok, yang bisa melengkapi yang pokoknya. Walaupun kalau tambahan ini nggak ada, cukup sebetulnya yang pokok, tapi seakan-akan masih ada yang kurang gitu. Ya, misal saya beri contoh misalnya, dalam bahasa Arab, ekor hewan itu disebut dengan nafilah. Sapi punya ekor, misal kerbau punya ekor, monyet punya ekor, misal ya. Nah, kalau sapi tanpa ekor cukup tidak? Bisa hidup tidak? Masih dikatakan sapi tidak? Sapi, nggak mungkin disebut monyet. Ini monyet, katanya, masya Allah, mustahil, pasti sapi. Cuman ketika sapi ini tidak ada ekornya, Anda merasa pasti ada yang kurang. Ini sapi nggak ada ekornya, kurang nih. Maka dalam bahasa Arab, nafilah itu disebut sebagai sesuatu tambahan bagi yang pokok, yang sifatnya memberikan kelengkapan sehingga indah ketika dilihat atau nyaman ketika dilakukan. Paham? Baik. Quran surah ke-17 ayat 79. Salat di luar yang pokok, yang fardu itu, yang 5 waktu, yang 17 rakaat, yang diisyaratkan di ayat ke-78 di surah ke-17 ini, posisi paling kiri sebelah atas, ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ini yang pokok, yang fardu. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Pokok. Di luar yang ini ada tambahan-tambahan. Yang menariknya ketika disebutkan tambahannya ini, Al-Quran menyebutnya dengan nama nafilah. Ayat 79 ini. Di luar salat yang 5 ini, yang 17 rakaat, yang 5 waktu, lihat kalimatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara sementara malam ada salat di luar salat yang pokok. Namanya disebut dengan tahajud. Tapi poinnya ketika menyebutkan tahajud ini, Quran membedakan salat tahajud dengan salat yang pokok yang 5. Maka dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat nafilatul. Nafilah. Masya Allah. Perhatikan kalimatnya, nafilah. Saya ulang, Quran menyebutnya dengan kalimat nafilah. Nah, penamaan ini tolong garis bawahi betul ya, bahkan saya sudah kotakin.
Penamaan ini nafilah sebagai tambahan dari yang pokok, tidak sekedar memberikan isyarat kepada kita bahwa sholat ini seperti tahajud dan sholat-sholat yang lainnya di luar yang pokok tidak sekedar diisyaratkan sebagai sholat yang berfungsi sebagai tambahan saja. Tapi seakan-akan ada isyarat dari penamaan ini bahwa sholat-sholat ini sekalipun sifatnya tambahan dari yang pokok, tapi ada pahala-pahala, manfaat-manfaat di sini yang melengkapi pahala-pahala dan pekerjaan-pekerjaan yang kita tunaikan di ibadah yang pokok ini. Dikalaupun Anda tidak kerjakan, ya mohon maaf, barangkali cukup dengan yang pokok ini. Tapi kalau Anda tinggalkan, sayang, karena manfaat-manfaat dari yang pahala ini, nafilah ini bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di yang pokok ini. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau cuma tambahan saja yang sifatnya ada pelengkap atau tidak, itu orang-orang menyebutnya dengan zaidah. Zaidah. Ya terlepas ada manfaat atau tidak, yang penting tambahan. Ya, kok makannya nambah, zid kaman, tambah lagi. Baik Anda butuh melengkapi atau cuma hobi saja, itu umum kalimatnya. Tapi kalau sudah menyebutkan dengan kata ini artinya ini bukan tambahan biasa. Ada sesuatu yang penting di sini yang sifatnya bisa memberikan tambahan-tambahan kebaikan bagi yang pokok. Jelas? Baik. Saya boleh hapus dulu ini? Alhamdulillah. Tenang aja ya, biar saya aja. Baik. Awas, ini materi malam ini saya nilai cukup penting ya untuk kita ketahui. Ya, saking pentingnya ini susah dihapus tuh. Sebagian masih ada gambar-gambarnya. Ya. Baik. Tenang panitia, tidak usah panik ya. Antum fokus aja. Jadi disebut dengan apa? Nafilah. Satu. Baik. Pelan-pelan. Kita mesti jawab dulu. Jangan berhenti sampai sini. Ini dinamakan dengan nafilah karena ada tambahan-tambahan yang melengkapi yang pokok, yang sangat bermanfaat. Seakan-akan jangan tinggalkan, rugi kalau kita nggak dapat itu. Kalau kalimatnya cuma sampai sini, maka kurang jelas bagi kita. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Karena umumnya manusia baru bisa termotivasi untuk meraih apa yang diperintahkan dan didambakan jika jelas motivasi yang disebutkan untuk mendapatkannya. Apa poinnya? Maka disebutkan diantaranya oleh Nabi SAW di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 826, redaksi yang sama di Ibnu Majah nomor hadis 1426. Baik, saya bacakan hadisnya. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati as-salat. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dari semua amalan manusia itu salatnya dulu. Pertama, salatnya. Mohon betul Anda fokus pada ini. Anda umrah berkali-kali, haji berkali-kali, tapi gagal dalam memenuhi ini, maka semua yang dikerjakan tidak akan banyak manfaatnya. Tayyib. Fayaqulu Rabbuna jalla wa ala ila malaikatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam. Di hadis ini disebutkan demikian, diberikan syatar, dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang difirmankannya. Baik kalimatnya, unzuru ila salati 'abdi. Lihatlah kepada salat-salat hamba-Ku. Idza atammaha. Nah, hal atammaha am naqasaha? Apakah dia menyempurnakan salatnya atau ada yang kurang dari salatnya? Lihat kalimatnya. Apakah dia menyempurnakan salatnya? Sempurna salatnya, khusyuk, baik ditunaikan sesuai rukun dengan syaratnya, ataukah ada yang kurang? Masya Allah dari salatnya. Fa in atammaha kutibat lahu tammah. Jika sempurna ditunaikan salat ini, yang pokok ini maksudnya, yang 5 waktu, yang 17 rakaat, maka akan dituliskan pahalanya sempurna. Masya Allah. Wa idan taqasa minha syai'an. Tapi kalau kurang dari yang pokok ini, ada yang kurang khusyuk. Kata Nabi di antara yang kurang khusyuk itu, mohon maaf, di antara yang kurang khusyuk itu ada orang yang salat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Hatta la yash'ura al-musalli kam raka'atan yusalli. Nah, ketika ada yang kurang di sini, bagaimana menutupnya? Apakah dituliskan kurang atau dituliskan sempurna juga? Kira-kira menurut antum dituliskan kurang atau dituliskan sempurna?
kira-kira. Kita harus jauh lewat dalil, karena perkiraan mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Pembahasan syariat mesti ada dalil. Bagaimana kemudian itu dituliskan? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah dengan amalan-amalan sunnahnya berdasarkan waktu dari Tauqif Bandung, Jawa Barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kebaikan-kebaikan, rahmat, ampunan serta berkah Allah kepada siapapun di antara kita yang hadir bergabung dalam ta'lim ini, khususnya yang di Masjid Al-Murabbi ini. Masya Allah, saya saksikan banyak orang berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan liburan, bermacet-macet di jalan. Anda justru memilih untuk berdesak-desakan di masjid untuk belajar sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala berlipat untuk Anda semua yang bisa meluangkan waktunya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon pada Anda semua, ikhlaskan niat kita, hati kita karena Allah, jauhkan dari berbagai hal yang bisa mengurangi pahala-pahala kebaikan kita. Silakan diperluas dulu, dinyamankan untuk Anda bisa duduk dengan baik. Dan kalau sudah penuh, di mana Anda datang, di situ Anda duduk, insya Allah akan lebih baik. Ya. Dan barakallahu fi untuk imam kita yang rakaat kedua tadi memendekkan bacaannya karena mungkin barangkali sebagian dari jemaah kita belum bisa menunaikan salat Isya atau dalam keadaan menyusul dalam salatnya. Baik, kita coba lanjutkan bahasan kita bahwa salat-salat selain fardu tadi yang disebut dengan nafilah diisyaratkan dengan kata ini bahwa manfaat salat ini tidak sekedar menghadirkan tambahan ibadah dari salat yang pokok, tapi juga manfaatnya bisa memberikan tambahan-tambahan penting, bahkan melengkapi keadaan-keadaan yang kurang di salat pokok yang dimaksudkan. Ini bisa dibaca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud nomor hadis 826, juga di Ibnu Majah nomor hadis 1426. Tadi kita sudah bacakan bahwa amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dari seluruh manusia adalah salatnya. Innama awwala yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamati as-salah. Ya, awas hati-hati. Faqala rabbuna jalla wa ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada para malaikat, ila malaikatihi wa huwa a'lam, dan Allah Maha mengetahui dengan firman-Nya, unzuru ila salati 'abdi, lihatlah bagaimana keadaan salat hambaku. Fa idza atammaha, hal atammaha aw naqasaha, apakah ia sempurnakan salatnya atau ada yang kurang dalam salatnya. Ya, fa in atammaha kutibat lahu tammah, jika ditunaikan sempurna salatnya maka diberikan pahala yang sempurna. Wa in taqasa minha syai'a, tapi jika kemudian ada yang kurang dari salatnya, ya, karena lalai dalam salatnya barangkali, kurang khusyuk di situ, maka Masya Allah, inilah diantara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, maka tidak akan langsung, tolong kalimat ini digaris bawahi, tidak akan langsung dituliskan kurang. Tapi Allah akan berfirman pada malaikatnya, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Lihat, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Coba perhatikan, apakah hambaku juga mengerjakan tatawwu'? Ini kalimat kedua kita dapatkan. Jadi yang pertama dilukiskan, dituliskan, disampaikan di ayat Al-Quran dengan nama nafilah. Yang kedua disebutkan di hadis ini dengan nama tatawwu'. Nanti kita lihat kenapa ada perbedaan di sini dan apa petunjuknya kepada kita. Baik, tatawwu' ini adalah juga nama lain selain nafilah bagi salat-salat yang ditunaikan selain salat fardu. Nama lainnya selain nafilah juga disebut dengan tatawwu'. Nanti saya uraikan berakhir nanti, ya, apa dan kenapa disebut dengan tatawwu'. Tapi poinnya saya ingin teruskan dulu kemudian kalimatnya. Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Coba dilihat apakah hambaku pernah mengerjakan tatawwu', amalan-amalan tambahan di luar yang pokoknya,
Maka Masya Allah, ketika ditemukan seorang hamba pernah mengerjakan ini, maka diambillah pahala ini untuk menyempurnakan pahala yang kurang di salat-salat pokoknya. Ternyata diantaranya kesempurnaan salat itu, yang barangkali saat dikerjakan yang pokok ini belum sempurna karena faktor-faktor tertentu, maka kenapa tadi disebut dengan nafilah? Karena tambahan-tambahan dari salat-salat yang tadi, yang bukan pokok ini, akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan di salat fardunya. Tidak sekedar sebagai tambahan, tapi menyempurnakan pahala-pahala yang kurang di sini. Paham? Jadi sangat rugi kalau ada seseorang punya kesempatan mengerjakan nafilah, tapi dia tidak mengerjakannya sekalipun dia mampu melakukannya. Maka rugi di sini dia, karena belum tentu terjamin amalan-amalan pokoknya bisa sempurna dia kerjakan. Jelas di sini? Baik. Sekarang saya coba teruskan dulu dengan makna kalimat tatawwu' sebagai gambaran atau isyarat keistimewaan salat yang dimaksudkan. Teman-teman, tolong Anda pahami dengan baik bahwa nanti dalam Al-Quran, termasuk hadis, ada kosakata-kosakata yang nanti berisi bahasa Arab pada umumnya, tapi juga ada kosakata-kosakata yang berisi istilah syar'i. Istilah syar'i. Jadi sebelumnya tidak dikenal di lingkungan orang-orang Arab, muncul istilah syar'i untuk mengkhususkan ibadah dalam Islam, tapi kata ini pun jadi mu'arab nantinya, diserap ke dalam Arab dan punya turunan. Nanti ilmu untuk membahasnya disebut dengan istiqaq nanti. Ya. Misal kalimat takwa, nah itu sebelumnya nggak ada. Takwa itu hanya kosakata kita, ya, di Muslim. Kalimat iman, wudu misalnya, wudu ada, ya. Sebelumnya tidak ada di Arab, tapi kemudian jadi kosakata khusus, ya, dari syariat yang nanti punya turunan dibahasnya di ilmu istiqaq. Jadi kalau nanti belum nyampe ke ilmu istiqaq, biasanya belum bisa mencerna dengan baik kalimat itu. Jadi saya beri contoh di sini. Termasuk tatawwu'. Asalnya ini berasal dari kata ta'a, kata kerjanya, ya ta'an. Sifatnya disebut dengan ta'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi taat. Taat itu dari bahasa Arab, ya. Bapak taat pribadi misalnya kan? Nah, itu taat itu dari bahasa Arab. Ta'ah. Kenapa? Ini contoh dia. Baik. Lihat sini. Taib. Asal katanya ta'ah ini. Sama timbangannya dengan dha'a. Ya dha'u dhau'an. Sifatnya disebut dengan dhau' di sini. Dari sini nanti muncul istiqaq menjadi kalimat wudu. Kalau di ilmu saraf yang paling dasar di babul ilat namanya. Dulu saya belajar di pesantren Darul Arqam itu di tahun yang kedua, tahun 98, gurunya namanya Pak Dindin Ahmad Jazari, ya. Ada babul illah. Diterangkan ini kalimatnya dari waw muncul kalimat daw, nanti di illah belajarnya. Kalau baru saraf-saraf dasar yang tasrif, wa huma hum, fa'ala yaf'ilu dan sebagainya, akan ketemu ini. Nggak akan ketemu. Makanya kalau Anda tafsirkan wudu kemudian dengan kalimat-kalimat tidak nyampe ke istiqaq, ini nggak akan nyambung kalimatnya. Nggak akan nyambung, ya. Saya kemarin menerima tautan tulisan sampaikan pada saya, ya, kemudian menyampaikan bahwa wudu bukan dari kalimat daw, dijawab dengan kalimat dasar yang pokok sorof, nggak akan nyambung. Yang paling aneh dasarnya katanya kata doa, itu bukan cahaya, nggak ada hubungannya. Tapi doa ini kalau ditelusuri ya doa, ya do'an, doa itu cahaya, jamaknya dia. Disebutkan di Quran surah ke-10 ayat ke-5, walladzi ja'ala syamsa dhiya'a. Jelas di sini? Ini poinnya. Nanti coba main-main ya, sedikit-sedikit harus banyak piknik untuk belajar. Kadang-kadang kalau kebanyakan mengajar, nah itu agak susah belajar. Jadi ada syekh di Saudi, namanya Syekh Abdurrahman bin Jibrin. Itu Masya Allah, ahli bahasa, juga takhasus di kuliah syariah, paham hukum. Ahli bahasa, ahli hukum. Antum masuk kepada situsnya, Mauqi' Syekh Abdurrahman bin Jibrin. Di situ beliau tafsirkan makna wudu dan mengaitkan antara wudu dengan cahaya. Apa hubungan antara wudu dengan bau di situ? Jadi kalau orang paham bahasa, paham syariat, pasti akan mengetahui turunan-turunan ini. Tapi kalau jurusannya bukan di situ, biasanya suka salah gitu ngasih analisanya. Itu Syekh Muhammad bin Jibrin. Masih asli syekhnya ya, dari Arab dan bahasanya bahasa Arab. Muhammad bin Jibrin, Abdurrahman ibnu Jibrin. Nah ini diantara yang sama ta'ah. Ya ta'un ta'an ta'ah. Ta'ah itu artinya sesuatu kepatuhan, ketaatan. Patuh, taat. Patuh, taat, tunduk.
Kalau Anda ingin tingkatkan level ketaatan ini menjadi bertambah, lebih patuh, lebih tunduk misalnya, maka dalam bahasa Arab Anda bisa tambahkan huruf ta di depannya, tambah ta di sini. Pelan-pelan tambahkan ta, jadi menunjuk pada usaha, kan? Untuk menambah ketaatan, kepatuhan, maka tambahkan ta di sini. Saya turunkan ke sini, ta, kemudian plus kalimat to'a. Ini kata kerjanya. Kalau Anda ingin tambahkan ta di depannya, ya, ta to'a, maka rumus sharafnya nggak akan masuk. Maka alif di sini harus dikembalikan ke waw, ke kata asalnya, ke kata asalnya. Ta tambah to, tambah waw, tambah ain. Ainnya tetap a. Kalau Anda ingin tambahkan lagi, maknanya menjadi usaha untuk menambah ketaatan, tapi dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh. Karena ada orang-orang yang coba menambahkan ketaatannya, tingkatkan ibadahnya, tapi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya beri contoh misal, ada orang salat fardu, setelah itu salat sunnah, cuman sekedar salat sunnah saja. Ya, tunaikan dengan cepat-cepat, kan? Tidak ada kehusuan di dalamnya. Kalau yang seperti itu jangankan Anda, anak-anak juga bisa mengerjakan seperti itu. Di mana logikanya 23 rakaat dikerjakan cuma 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Anda ingin kerjakan tambah dari yang pokok, tapi Anda serius mengerjakannya, kemudian Anda bersungguh-sungguh melakukannya, tidak sembarangan, maka tambahkan tasydid pada huruf sebelum terakhirnya. Ini tatawwa', ya tatawwa'. Kemudian sifatnya disebut dengan tatawwu. Muncullah kata tatawwu. Jadi kenapa salat nafilah ini disebut nama lainnya dengan tatawwu, untuk menunjukkan pesan bahwa satu, orang yang mengerjakan nafilah ini memberikan kesan bahwa orang ini sudah mulai bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kalangan-kalangan yang mengerjakan amalan pokok saja. Jadi kalau Anda sudah bisa mengerjakan salat-salat nafilah, Anda sudah mulai menambah dari yang pokok, ini menunjukkan bahwa ketaatan Anda sedang bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda baru sekedar cuma kerjakan yang pokok saja, itu pun kadang tertinggal, itu Masya Allah. Apalagi bahkan Jumatan yang cuma sepekan sekali, la haula wala quwwata illa billah. Khatib sudah naik ke atas mimbar, Anda masih biasa sibuk. Khatib sudah khutbah yang kedua, Anda bikin khutbah lagi di belakang, gitu kan? Ngobrol dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ini menunjukkan bukan hanya keadaan Anda standar, tapi Anda sedang di bawah standar. Yang 5 ini standar. Jadi kalau Anda mengerjakan tidak maksimal, Anda sedang di bawah standar. Kalau Anda baru mengerjakan yang 5 saja, berarti amalan Anda masih standar, masih pokok. Nah, ketika amalan Anda ingin ditingkatkan lebih baik lagi, maka Anda coba lakukan ibadah-ibadah nafilah di sini. Nah, ini isyarat yang pertama. Jadi, ketika Anda sudah mulai mendapatkan penambahan-penambahan ini menunjukkan ketaatan Anda sedang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di manfaat salat nafilah juga memberikan kesan peningkatan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Isyarat yang kedua, kenapa disebut dengan tatawwu'? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menginginkan kita, sekalipun ini bukan ibadah pokok, hanya tambahan saja, jangan kita menganggap enteng dan remeh dalam mengerjakannya. Tetap kerjakan dengan serius, seperti kita sungguh-sungguh mengerjakan ibadah salat fardu kita yang pokok. Paham? Karena itu menggunakan tasydid di sini untuk menunjukkan keseriusan dan semangat kita dalam mengerjakannya. Jelas di sini? Halo? Baik, ya. Sampai saya melihat tidak ada wajah yang menggambarkan kalimat-kalimat minta tolong. Tolong jelaskan lagi, Ustaz. Tolong jelaskan ya. Paham ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Boleh saya hapus? Insyaallah. Bismillah. Baik, jadi namanya nafilah untuk menunjukkan tambahan dari yang pokok dan memiliki esensi yang penting. Sifatnya disebut dengan tatawwu' untuk menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakannya dan memberikan isyarat peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda kalau sering meningkatkan salat-salat ini, Anda akan dapati satu kenikmatan yang gak bisa dicari dengan uang dan gak bisa ditukar dengan materi. Silahkan nanti kalau tidak percaya Anda mulai turunkan menunya, maksimalkan itu. Masya Allah, ada orang-orang tertinggal, terlambat salat fardu, perasaan biasa.
Tapi nanti ketika halawatul iman muncul dalam diri, kenikmatan iman, ada orang tertinggal sholat nafilah. Satu sholat saja dirinya sudah gelisah. Ya Allah, terlambat bangun saya, terlambat. Padahal adzan subuh baru berkumandang, dia menyebut dirinya sudah terlambat karena ketinggalan tahajud. Tapi Masya Allah, ada perasaan yang tidak tenang dalam jiwanya. Ini menunjukkan ketaatannya sedang dalam puncak yang dalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Baik. Sekarang apa hukumnya ini? Namanya nafilah, kan? Sifatnya tatawwu'. Hukumnya apa? Awas, jangan mengarang, ingat. Kalau belum tahu, cukup katakan Masya Allah. Apa hukumnya salat ini? Masya Allah. Baru ada di Indonesia, bahkan di dunia, ya, hukum tambahan dari hukum-hukum yang ada. Hukum itu cuma ada wajib, kemudian sunnah, kemudian ada haram, kemudian ada makruh, kemudian ada mubah. Baru malam ini ada hukum namanya wallahu a'lam. Masya Allah. Kita kembalikan. Ya. Untuk menentukan hukum kita kembalikan kepada dalil syariat. Kita temukan misalnya di hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Saya punya kitabnya kalau ingin disamakan, ya. Kita lihat di kitabnya, misal jilid pertama, saya punya yang 9 jilid, Syarah Imam An-Nawawi. Jilid pertama yang punya saya biru dongker. Cetakan Darul Hadis tahun 2002, ya. Halaman 201. Posisi paling kiri sebelah atas. Sudah? Bab yang ke-10, hadis yang ke-12. Baik. Qila bima ma'na jaa Arabiyyun, ya, atau jaa al-Arabiyyun min al-badiyah, ya. Jaa, datang seorang Arab dari kampung ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, maka dia berkata, bima ma'na, ya Rasulullah, atana rasuluka, ya Rasulullah, telah datang utusanmu kepada kami. Jadi ada murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat yang sudah mulai berdakwah sampai ke pelosok-pelosok. Maka tokoh di pelosok itu datang kepada Nabi, ingin mengklarifikasi, benar enggak ini utusan Nabi? Benar enggak kalimat-kalimat ini? Ini adab yang luar biasa, ingin memastikan pelajaran ini benar atau tidak. Maka dia mengatakan, atana rasuluka, telah datang Rasulmu kepada kami, menyampaikan kepada kami tentang ajaran-ajaran, kami mesti mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari. Apakah ini benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sadaqa, dia benar. Maka dipastikan lagi oleh orang ini, hal amarakallahu biha, apakah Allah juga perintahkan kepada anda dengan perintah yang sama? Masya Allah, ini orang Bandui, klarifikasi, tapi jenius, cerdas nih orangnya. Allah perintahkan anda juga nggak mengerjakannya? Kata Nabi, iya, saya diperintahkan. Ya, dia ingin membuat sebuah timbangan. Saya diperintahkan, misalnya kalau Nabi enggak, masa saya diperintahkan Nabi enggak? Tapi dia juga berikan jawaban yang lain pada dirinya. Nabi aja diperintahkan, Nabi aja ngerjakan, masa saya enggak? Lihat cara berpikirnya. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab, masih sholat juga 5 waktu, sholatnya serius, sampai kakinya bengkak-bengkak, khusyuk luar biasa, dan luar biasa indah dalam kalimat-kalimat sholatnya. Masa saya bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, belum tentu masuk surga dengan mudahnya tanpa hisab. La haula wala quwwata illa billah. Waktu salat tertinggalkan, salat berantakan, tidak dijaga, makhraj belum jelas, cita-cita lebih daripada Nabi. Dia balikkan pada dirinya sehingga itu menjadikan motivasi bagi dia. Ya, kemudian dia katakan lagi, ya, atana rasuluka fa amarna bizakat. Utusan anda datang kepada kami merintahkan untuk zakat. Apakah ini benar? Kata Nabi, sedekah. Tayyib. Kemudian dia tanyakan tentang haji, kata Nabi, sedekah. Demikian seterusnya. Sampai dia berkata, saya akan kerjakan semua yang fardhu ini, tidak akan pernah menambahnya, tidak akan pernah menguranginya. Yang fardhu ini tidak akan pernah menambahnya, tidak akan pernah menguranginya. Maka kata Nabi ketika dia pergi, fantalaqa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa wa dakhala al-jannah in sadaqa. Teman-teman sekalian, dia bertanya tentang yang fardhu, yang wajib, maka dijawab dengan yang wajib. Ketika dia mengatakan saya tidak akan tambah ini, tambahan ini disebut dengan tadi tambahan selain yang pokok. Maka hukumnya tambahan dari yang pokok ini diterangkan oleh para ulama tidak masuk dalam kategori wajib, diistilahkan dengan nama sunnah. 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 Jelas? Dan banyak kalimat-kalimat Nabi menggunakan kata sunnah.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengerjakan sunnah kebaikan, meneruskan dari contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nafilah nama salatnya, tatawwu' sifatnya, hukumnya disebut dengan sunnah. Ini hukumnya. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Maka diberikan penjelasan oleh para ulama, khususnya dalam bab usul fiqh. Kalau fikih produk hukumnya, olahannya disebut dengan usul fikih, kaidahnya disebut dengan qawaid fiqhiyah. Usul fikih dasar ilmunya melahirkan kaidah-kaidah ilmu disebut dengan qawaid fiqih, produknya disebut dengan fikih. Jelas? Baik, kita beri contoh misalnya. Di usul fikih nanti digali tentang keterangan-keterangan Quran. Ada perintah, kalau perintah berarti wajib. Ada tambahan dari yang pokok berarti disebut dengan sunnah. Maka digali di sini hukumnya dari keterangan-keterangan Nabi, disimpulkan bahwa satu yang disebut dengan sunnah itu adalah bila dikerjakan, ini hukum, bila dikerjakan mendapatkan tambahan pahala, dan bila tertinggalkan tak mampu dikerjakan. Ingat, bukan sengaja meninggalkan. Kalau sengaja meninggalkan menganggap remeh, Anda dapat dosa di sini. Bila tertinggalkan tak mampu mengerjakannya, maka tidak berkonsekuensi dosa. Nggak ada konsekuensinya. Tidak berdosa. Jadi kalau disebutkan misalnya sunnah, kalimat sunnah itu yang dimaksud hukumnya, pahalanya. Jadi kalau Anda kerjakan ini ada tambahan loh, ada pahala loh, ada kebaikan-kebaikan loh. Masya Allah. Jelas sampai sini? Tapi jangan cukupkan sampai sini. Anda harus turunkan lagi. Apa jenis pahalanya? Apa manfaatnya? Sehingga dengan turunan-turunan itu kita semakin lebih termotivasi. Ya kalau cuma pahala-pahala saja nanti orang bisa jawab juga. Ada tambahan pahala. Salat fardu juga ada pahalanya. Kiranya cukup. Ayo wajib mana? Besar mana pahalanya fardu dengan sunnah? Besar fardu. Tuh, kan bukan fardu. Kalau sudah dapat yang besar, kenapa ngerjain yang kecil? Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mempermainkan logika dengan menggunakan bahasa umum, kita mesti jawab dengan turunan-turunannya. Jelas di sini? Belum saya terangkan. Nanti kalau sudah saya terangkan jadi jelas ya. Antum kenapa malam ini? Saya terangkan dulu apa yang dimaksud turunan pahalanya. Yuk kita berikan contoh. Bismillah. Teman-teman sekalian, sekarang fokus dulu sebentar. Nafilah namanya, tatawwu' sifatnya, sunnah hukumnya yang konsekuensinya melahirkan pahala bila dikerjakan. Turunan pahala ini kalau kita ingin maksimal mengerjakannya, kita mesti perjelas dulu. Nah, sifat salat nafilah ini, awas hati-hati, sifat salat nafilah yang disebut dengan tatawwu' ini yang melahirkan pahala-pahala ternyata memiliki kekhususan yang berbeda dengan pahala-pahala salat fardu lain. Bahkan uniknya dia bisa terbagi dua bagian. Ada pahala umum, ada pahala khusus. Yang ini tidak ditemukan bahkan tidak hanya di salat fardu, tapi nanti salat-salat ini pun satu dengan yang lainnya punya pahala-pahala sendiri yang tidak didapatkan satu dengan yang lainnya, tidak sama. Saya beri contoh misal. Pahala yang umum itu dibagi dua lagi. Dibagi dua. Satu, pahala yang berlaku bagi seluruh jenis salat nafilah. Ya, nanti jenisnya ada rawatib, ada mutlak. Jadi semuanya. Ya, baik itu yang qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha dan sebagainya. Maka semuanya ini yang pertama memiliki pahala umum, berkontribusi memberikan tambahan pahala yang melengkapi salat fardu. Awas hati-hati. Jadi kalau Anda misalnya merasa kurang dari salat fardunya, belum sempurna salatnya, maka Anda mesti tanamkan pada diri Anda, ini ada peluang nih. Yang salat-salat saya yang kurang di fardu bisa dilengkapi dengan salat-salat sunnah pahalanya. Maka ketika Anda paham keadaan Anda kurang dalam mengerjakan salat fardu, terbuka peluang salat-salat nafilah ini, maka orang yang cerdas tidak akan pernah meninggalkan kesempatannya. Karena dia merasa kurang. Kalau hisabnya kurang, resikonya bisa neraka. Hati-hati, resiko bisa neraka. Dan kalau masuk neraka sudah beda dengan dunia. Kalau di dunia Anda miskin, meninggal, Anda berpeluang kaya di akhirat.
Miskinnya cuma sementara kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat Anda miskin, Anda nggak akan bisa dikaya lagi. Fakir di dunia, kaya di akhirat, Masya Allah. Dengan Anda meninggal selesai kefakirannya. Bahkan kalau Anda kaya pun di dunia, Anda nggak usah sombong. Karena ketika Anda meninggal selesai kekayaan itu. Anda posisi tinggi jabatan, nggak usah senang. Sifat dunia itu cuma sementara. Bahkan jangan sampai tunggu meninggal dunia. Maaf, jabatan itu meninggalkan Anda duluan, atau Anda meninggalkannya duluan, selesai. Tapi kalau di akhirat tidak. Kalau Anda fakir, fakir selamanya. Kalau Anda bahagia, bahagia selamanya. Kalau Anda tinggi derajat di surga paling tinggi, di situ selamanya. Maka mulai sekarang coba pikirkan, kalau merasa amalan-amalan pokok kita kurang, maka di antara cara untuk menutupnya adalah amalan-amalan sunnah. Makanya kalau terbuka peluang amalan sunnah, Anda jangan tunggu esok hari, kerjakan saat itu. Anda ba'da isya nih, ada peluang sholat sunnah. Di antara pahala umumnya adalah melengkapi yang kurang. Kalau Anda merasa kurang di isyanya, terbuka peluang setelahnya sholat nafilah, kerjakan. Karena belum tentu ba'da isya yang besok hari Anda masih hidup. Itu poinnya. Anda dapatkan duha, kerjakan. Kerjakan. Karena kalau sudah masuk zuhur, duhanya hilang. Anda tidak bisa mengulang duhanya. Jelas ya? Demikian seterusnya. Jadi ini pahala umum. Nah teman-teman, sifat seperti ini bisa menghadirkan motivasi yang kuat pada kita untuk mengerjakannya, dan kita bisa mengharap untuk meninggalkannya. Jadi begitu Anda merasa ada kesempatan misalnya sholat nafilah, kemudian dari situ Anda muncul rasa malas, tanyakan pada diri Anda, emang kamu ahli surga? Emang sholat kamu sudah khusyuk? Emang amalan kamu sudah banyak? Kalau kamu merasa kurang, kerjakan ini. Nabi aja mengerjakan, kamu enggak. Jelas? Nah, ini keumuman pahala yang pertama. Jadi kalau Anda cuma dengar pahala-pahala tanpa tahu kemana asal pahala ini kemudian bisa didapatkan, apa idenya, maka motivasi kita kurang untuk mengerjakannya. Selalu mesti ada pertanyaan seperti itu. Jelas ya? Nah, muncul lagi, malas lagi, tuliskan. Kamu kok begitu amat, si amat aja nggak begitu. Kerjakan. Terus yang kedua, ada lagi sifat umum yang kedua. Jadi ini umum untuk semua jenis nafilah. Sifat umum yang kedua lebih spesifik untuk beberapa salat nafilah, Nafilah itu jamaknya nawafil ya. Jadi kalau Anda buka buku fikih, babun nawafil, babun tatawwu, ini yang dimaksud salat-salat yang kita sebut dengan sunnah itu ya. Misal, saya kasih contoh. Salat-salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Ya, standarnya disebutkan jumlahnya 12 rakaat. Misal di hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis 414 dari Ummu Habibah. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya dari siang sampai malam, konsisten dia kerjakan selama hidupnya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ini keseluruhannya. Bukan satu persatu, keseluruhannya. Masya Allah. Kalau Anda bisa kerjakan itu selama hidup Anda, sampai Anda meninggal dunia, ini bukan salat fardu. Tapi perhatikan, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan 12 rakaat ini selama hidupnya sampai dia meninggal, maka Allah akan berikan balasan baginya, dibangunkan satu rumah di surga. Ini satu rumah di surga. Masya Allah. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin. Ya, Ummu Habibah itu diantara istrinya Rasulullah SAW yang sudah jelas surganya, Pak. Istri Nabi lagi, dekat dengan Nabi dunia dan akhirat. Ketika mendengar kalimat itu, beliau berkata bima ma'na. Beliau katakan, laqad azamtu alla atrukaha tula hayati. Sejak mendengar kalimat ini di lisan Nabi SAW yang mulia, saya bertekad pada diri saya tidak akan pernah tinggalkan salat-salatnya selama hidup saya. Masya Allah. Istri Nabi sudah punya rumah di surga, jelas surganya, dekat dengan Nabi di akhiratnya. Bahkan ketika mendengar kalimat salat-salat sunnah ini 12 rakaat, kata beliau, saya bertekad gak akan pernah tinggalkan selama hidup saya.
Ada perempuan-perempuan, bukan yang di sini, mohon maaf ya. Istri Nabi juga bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi juga bukan. Surganya belum jelas, hisabnya masih menegangkan. Ditawarkan tawaran ini, la haula wala quwwata illa billah. Jangankan yang sunnahnya, yang fardu masih terlambat. Cita-citanya lebih prestisius dibandingkan dengan yang tadi. Kalau bisa sih ya Allah surganya Firdaus, dempet dengan Nabi. Masya Allah. Ini nih, Anda siapa sebetulnya? Coba dicek ya, barangkali ada sedikit yang harus diluruskan itu. Ini, saya tanya pada antum semua, sudah punya rumah di surga? Barangkali ada yang sudah punya, boleh angkat tangan. Kalau Anda merasa belum punya, kenapa nggak ada bangun dari sekarang? Ya, orang cerdas itu ketika Allah melalui lisan Rasulnya memberikan bangunan-bangunannya, bahan-bahan pokoknya, kan bahannya dikasih nih. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bahannya diberikan saat Anda masih hidup di dunia. Kenapa nggak Anda siapkan bahannya dari sekarang? Bikin bahannya dari sekarang, udah ditawarkan nih. Sebab kalau kehidupan Anda sudah selesai, masuk Anda ke alam kubur, Anda nggak punya kesempatan lagi, kawan. Nggak ada kesempatan. Makanya banyak orang ketika sudah masuk ke alam kuburnya, bahkan dalam hisabnya, minta kesempatan kepada Allah untuk mengulangi kembali amal solehnya. Fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Beri kesempatan ya Allah, beri kesempatan walau sekejap saja. Saya ingin jadikan walaupun punya 1 detik untuk mengerjakannya dengan amal soleh. Sekarang Anda punya sesuatu yang nggak dipunyai oleh orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai malam ini Anda diberikan kesempatan, Anda belum bangun juga, Anda butuh berapa malam lagi? Ayo mulai. Anda sekarang sudah mengerjakan ba'diyah isya 2 rakaat, alhamdulillah. Tapi jangan dulu senang, karena bahan pokoknya 12. Kalau baru punya 2, itu baru gentengnya. Belum ada tiangnya, belum ada pondasinya. Besok ya, besok sebelum subuh, ayo kerjakan 2 rakaat lagi. Itu pun kalau hidup. Ya makanya kalau ada kesempatan kita kerjakan. Kerjakan maksimalkan. Waktu kita terbatas, sudah cukup selesai main-mainnya. Cukup. Ya sudah, apapun peluang yang kita kerjakan jadikan sebagai ibadah. Rugi kalau cuma beraktivitas, jangankan kita, orang tidak beriman bisa mengerjakan itu. Ya, Anda makan, mereka juga makan. Anda minum, mereka minum. Anda kerja, mereka juga kerja. Bahkan satu kantor dengan Anda. Apa bedanya Anda dengan mereka? Bedanya keimanan. Ya, Anda berpolitik, mereka berpolitik. Anda tugas di ekonomi, mereka juga tugas di ekonomi. Apa bedanya kita dengan mereka? Iman. Ya, Anda menghapus, mereka juga menghapus. Apa bedanya niat Anda dengan mereka? Niat, iman. Baik. Jelas insyaallah. Baik teman-teman. Ya. Sekarang pahala yang khusus. Khusus. Ini maksud saya kalau sedang agak malas-malas itu tuliskan ini pahalanya begini. Terus sentuh jiwa Anda. Itu bisa nanti menjadi penyeimbang, bahkan lawan bagi motivasi lain dunia, bisa mengarahkan kita untuk meninggalkan ibadah itu. Khusus ya, walaupun hanya nafilah, sifatnya tatawwu', hukumnya sunnah bukan fardu, tapi masya Allah dia punya keutamaan yang bahkan berbeda antara satu solat dengan solat yang lainnya, nafilah satu dengan yang lainnya. Kita ambil satu contoh saja, 2 rakaat sebelum subuh yang tadi disebutkan, punya pahala sendiri yang nggak ditemukan di 4 rakaat sebelum zuhur, tidak didapatkan di 2 rakaat setelah maghrib, tidak ditemukan di 2 rakaat setelah isya. Cuma di situ saja. Kalau Anda kehilangan itu besok, Anda belum tentu temukan di waktu yang setelahnya, dan belum tentu hidup di subuh selanjutnya. Tapi apa pahalanya 2 rakaat sebelum subuh? Masya Allah, tidak usah ngarang. Apa pahalanya? Cukup selesai. Kalau katakan tahu katakan, kalau tidak katakan tidak, dan lebih baik katakan Allahu. Apa pahalanya? Masya Allah. Tadi hadis Muslim hadis 724. Nanti kita gali lebih dalam. Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar itu. Kenapa disebut dengan fajar? Karena salat ditunaikan ketika fajar muncul. Adzan berkumandang, benang putih sudah membelah benang hitam. Maksudnya fajarnya muncul. Quran surah kedua ayat 187. Posisi paling kanan di pertengahan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar muncul, adzan berkumandang, tunaikan salat 2 rakaat sebelum subuhnya, sebelum fardunya. Kalau Anda bisa kerjakan itu, bukan senilai dengan dunia dan seisinya, bukan, itu keliru. Bahasa hadisnya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih dari dunia dan seisi. Lebih. Jadi kalau Anda punya dunia dan seisinya,
Anda sengaja meninggalkan 2 rakaat padahal bisa mengerjakannya, Anda nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada nilainya karena ini lebih daripada yang Anda miliki. Jelas? Jadi kalau Anda tidak mendapati ini, bisa melakukannya tapi Anda tidak mengerjakannya, Anda kehilangan sesuatu yang lebih daripada dunia dan seisinya. Saya mau kasih gambaran. Anda pulang dari sini, dompet Anda hilang, isinya 1 juta. Sedih tidak? Masya Allah, kehilangan 1 juta bisa sedih. Kehilangan dunia dan isinya nggak sedih. Aneh orang ini. Aneh menurut saya. Aneh luar biasa. Kehilangan 1 juta, sedihnya luar biasa. Tanya sana sini, klarifikasi. Oh, DKM bagaimana sih keamanannya begini begitu? Masya Allah. Pasang CCTV, dia aja nggak mau nyumbang CCTV, gitu kan? Masya Allah. Ini yang repot, dicari sana sini, cari sana sini. Kehilangan lebih daripada dunia dan seisinya. Biasa aja. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Karena barangkali ini belum hadir motivasi kuat untuk mengerjakannya, karena belum paham dia tentang turunan-turunannya. Ini. Kamu masih malas juga mengerjakan, bagaimana kalau meninggal kamu? Apa 1 juta itu akan dibawa? Tidak, tuliskan ini. Coba cek ukuran iman kita. Antum pilih mana? 500.000 atau dunia dan seisi? Masya Allah. Nanti besok ada tawaran ya. Al-Murabbi bikin tawaran besok insya Allah. Yang sholat subuh di sini ada 2 rakaatnya masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah. Kalau hanya untuk 50 orang pertama. Masya Allah. Subuh jam berapa sekarang? Ayo lihat sana tuh, lihat sana. Ayo lihat tuh, tulis tuh. 433. Tandanya Anda memang gak hafal waktunya. Masya Allah. Cita-cita masuk surga gak hafal waktu sholat. Padahal itu perintah di Quran. Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayo jaga waktu-waktu salat itu, jaga, pahami. Waktu kerja hafal, waktu nonton hafal, waktu itu hafal, waktu update status hafal. Status salat enggak pernah diupdate gitu kan? Subuh 433, tawaran 500.000 bagi 50 orang pertama. Datang jam berapa? Masya Allah. Nih 500.000 50 orang pertama. Bukan cuma jam 2, ada yang nginep di sini. Bikin tawaran baru, kau sebarkan via WhatsApp, SMS, medsos macam-macam. Yang sholat di Masjid Al-Murabbi 2 rakaat sebelum subuh, insya Allah mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Berapa yang datang? Karena belum paham nilainya, belum masuk pada jiwanya. Maka kita mesti hadirkan ini. Ini bahkan sudah ditemukan di sholat-sholat yang fardu. Bukan berarti sholat fardu kurang pahalanya, tidak. Ini ingin menunjukkan ada pahala besar di sini selain melengkapi pahala di sholat fardu. Paham? Nah, karena itulah teman-teman sekalian, sekalipun dihukumi dengan sunnah, tapi Nabi SAW, Masya Allah, para sahabat-sahabat Nabi itu tetap bersemangat mengerjakannya dan menjaganya seperti mereka semua menjaga dan menunaikan sholat-sholat fardu itu. Silakan Anda cek semangatnya Nabi SAW. Baik itu yang ditunaikan di malam harinya, di siang harinya. Bukankah Anda pernah mendengar kalau Nabi SAW bahkan menunaikan tahajud sampai bengkak-bengkak? Di Al-Bukhari itu nomor hadis 2008 sampai 2012 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika ditanya oleh sahabat di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kan? Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al al-hasnihinna wa tulihinna." Enggak usah ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan dan gerakan beliau. Enggak akan bisa diikuti. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalatha. Kalau di tempat saya, di rumah beliau, biasanya salatnya 4, kemudian 3. Tapi Masya Allah, 1 rakaatnya saya panjangnya luar biasa, sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu cuma salat nafilahnya, yang berhukum sunnah. Kenapa Nabi sampai sedemikian luar biasa mengerjakannya, memaksimalkannya, padahal hukumnya cuma sunnah? Karena paham akan keutamaan. Demikian para sahabatnya. Bahkan pernah dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 426. Pernah Nabi punya kesibukan luar biasa sampai kemudian beliau mengerjakan langsung sholat zuhurnya karena tiba waktu zuhur. Belum sempat mengerjakan 4 rakaat sebelumnya. Itu dikerjakan oleh beliau setelahnya. Pernah At-Tirmidzi nomor hadis 426. Nanti ada kekhususan dalam sholat-sholat nawafil. Kalau enggak punya At-Tirmidzi, saya pernah dapat hadiah buku itu di 3 tahun yang lalu saat dulu mengisi di Saja ke Permai di Bekasi. Dulu ada bedah buku, saya dapat turunan kitabnya ya, di
dilihatkan pada saya, itu ada 165 kebiasaan Nabi. Karena Ustaz Abu Zulfidan Al-Kahar kalau saya tidak keliru itu. Lihat di halaman 38, posisi paling kiri di sebelah atas, saya kasih foto di bawahnya. Itu masih bahasa Indonesia. Di Anda bisa baca di situ. Ya. Itu ada disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengisahkan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW satu kali langsung mengerjakan salat zuhur karena tidak berkesempatan mengerjakan 4 rakaat sebelumnya, lalu beliau kerjakan setelahnya. Poinnya adalah saking pahamnya tentang kemuliaan salat hukum sunnah ini, mengerti keutamaannya sampai tidak ingin ketinggalan untuk mengerjakannya. Nabi, Rasul dekat dengan Allah, sahabat-sahabat mulianya sangat dekat hubungan dengan Allah, pahalanya luar biasa, masih nggak mau ketinggalan salat sunnah. Ini poin. Karena mereka paham tentang manfaat-manfaat besar yang ada di dalamnya. Nah, jadi rumusnya ini antum keluarkan, tuliskan. Kalau nggak cukup di buku Anda, tuliskan, ditempel di dinding yang Anda tuliskan. Sampai kamar tidur supaya Anda bangun tahajud. Tuliskan keutamaan tahajud 1, 2, 3, 4, kan? Quran surah 17 ayat 79 sampai 81 itu. 1, bisa mengangkat karir ketika kesuksesan terbaik. 2, dimudahkan urusan, kan? Dibimbing dalam mengawali pekerjaan. 3, diberikan solusi saat punya persoalan. 4, ditolong oleh Allah langsung ketika ada orang-orang yang iseng menjahili kita. Kadang-kadang aktivitas itu kan keras, ada yang ingin menyungkurkan, menyingkirkan dan sebagainya. Cuman karena bisnis jilbab online, ada yang dikira bayar keras. Keras tuh, kan tidak mudah itu. Contoh gitu kan, Masya Allah, suami bisnis panci, istri jilbab online, ya selesai kehidupan. Kadang-kadang ini. Tapi kalau Anda dekat dengan Allah, maka ini pertolongan tiba. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, jadi ini dekati, Anda tuliskan nih. Anda sudah merasa sukses, kalau belum merasa, kenapa Anda tinggalkan ini? Tuliskan dinding Anda. Sebelum miring ke kanan tertidur dan melihat ini, motivasi kuat. Jadi ketika ada godaan-godaan besar nanti datang kepada Anda, ini bisa Anda kalahkan. Karena belum tentu tawaran yang lain itu bisa menghadirkan ini. Ini poinnya. Persiapan Anda juga akan istimewa. Saya akan akhir malam sepertiganya, jam 3 saya bangun, bikin alarm dari jam 2 kalau perlu, plus jam 2 lewat 30, plus jam 2 lewat 45 menit. Ini alarm pertama, ini kedua, ini ketiga. Alarm pertama untuk mematikan, alarm kedua. Alarm kedua untuk mematikan, alarm ketiga. Tiga siap. Karena ada motivasi di sini. Ini. Begitu Anda bangun pun siap-siap, setan nggak akan kalah. Nggak bisa goda Anda langsung masuk lewat yang lain, datang lewat media, lewat TV, lewat macam-macam. Begitu sudah wudu mau takbir, malam ini awas Liga Champion. Masuk. Madrid lawan Bayern Munchen. Masya Allah, suasana luar biasa. Wah, pelatihnya Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti itu mantan Madrid, mantan ketemu dengan mantannya lagi. Masya Allah ketemu. Masuk, ditinggalkan tahajud. Cuma sekedar nonton, walaupun memang hasilnya 2-1 menang Madrid misalnya kan. Ada faedahnya. Kalau Anda tahu yang ini, apakah nonton yang seperti bisa menghasilkan ini? Tidak. Anda tinggalkan ini, masuk ini. Dan lebih cerdas lagi. Ngapain buang-buang waktu melihat yang seperti ini? Yang bisa Anda lihat besoknya lagi. Anda baca beritanya, selesai. Tapi Anda kehilangan ini, yang gak bisa Anda ganti kapanpun. Belum tentu ada hidup besok harinya lagi. Ini poinnya. Untuk gak ada faedahnya. Saya gak pernah menghabiskan waktu pada yang seperti ini. Gak ada faedahnya. Tapi kalau Anda tanya, saya bisa jawab. 2-1, gol pertamanya, ya dari Bayern Munchen itu, Masya Allah, ya dari siapa? Anda aja nggak tahu, Arturo Vidal, dia mantan pemain Juventus, direkrut kemudian ke Bayern Munchen, diambil di akhir, sundulannya itu luar biasa tajam, masuk tuh, paham saya 1-0, ya kemudian di kartu merah itu, ya di kartu merah di pemain Barcelona, pemain Bayern Munchen, menit ke-60 lewat 15 detik, Gomez tahu saya itu, Masya Allah Gomez di kartu merah keluar dia, masuk Ronaldo kemudian menggolkan, Masya Allah 2 gol, ya saya hafal itu, pelatihnya Zinedine Zidane, tapi saya nggak pernah nonton, buang-buang waktu. Di Liga Spanyolnya dia juara pertama sekarang. Ya, saya main di Liga yang pertama dia. Ya, poinnya kemudian 72, beda 3 poin dengan Barcelona. Di bawahnya Atletico Madrid. Saya ngerti itu. Masalah di sini. Ayo. Barcelona kalah 3-0 sama Juventus. Yang golin Sirini menit ke-5, menit ke-22. Ya, Masya Allah. Dibala dulu, baru ke-55-nya Sirini 3-0. Iniesta mau golin tapi nggak bisa, tangan kiri Buffon cepat menjangkaunya. Anda aja belum tentu tahu itu tuh.
Tapi saya nggak nonton, buang-buang waktu. Mau tanya apa lagi? Sudah. Sudah. Senang baca, saya baca. Apa aja saya baca semuanya baik-baik. Yang nggak baik ngapain gitu kan? Ya, jadi ini. Ya, nafilah, kemudian tatawwu', kemudian hukumnya sunnah dengan segala motivasi yang bisa kita tingkatkan di situ. Maaf sebentar, saya ingin cek dulu supaya tidak terlampau jauh-jauh. Mengerti nggak sampai sini? Paham insyaallah ya? Nah, bagi orang yang paham, maka tuntutannya beda dengan yang belum paham. Jadi kalau Anda sudah mengerti, memahami, tugas Anda mengamalkan. Ketika Anda ngerti, Anda nggak amalkan, salahnya fatal Anda. Fatal di sini. Saya lebih fatal lagi karena nyuruh Anda, minta kita untuk mengerjakan, tapi saya nggak kerjakan, saya lebih fatal. Bahkan disebut orang yang kurang cerdas itu, bermasalah otaknya. Quran surah kedua ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu pandai nyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, kamu sendiri tidak mengerjakan dan kamu paham isinya. Apa kamu sadar? Ya, itu poin-poin penting yang malam ini kita harus teguhkan. Jadi teman-teman, mulai hari ini kita punya tuntutan untuk mulai merencanakan hidup kita, punya visi yang baru untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Sepakat sampai sini? Halo? Sepakat ya? Kalau tidak saya selesai, saya pulang. Sepakat ya? Kalau sudah sepakat, bagaimana mengerjakannya? Kalau tidak tahu jenis-jenis sholatnya, maka kita harus bikin menu dulu supaya paham jenis-jenis sholatnya, mengerti apa yang harus ditunaikan. Dengan itu semua, maka pekerjaan kita, amalan kita lebih teratur insya Allah. Karena itu kita coba dibantu untuk dihapus dulu sebagiannya, kita turunkan keragamannya, nanti insya Allah kita bisa bikin menunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai ini dulu, nanti setelah itu baru coba kita jawab beberapa pertanyaan yang mungkin hadir dalam kesempatan ini. Sudah? Baik, kita masuk kepada yang ini. Ini bahasan terakhir kita dulu, supaya punya waktu untuk membahas beberapa persoalan. Ragam atau jenis solat-solat sunnah atau nafilah. Kenapa diistilahkan dengan solat sunnah, sementara di kitab-kitab fikih disebut dengan nafilah? Jamaknya nawafil atau tatawwu. Tadi rahasianya untuk menghadirkan motivasi lebih. Karena biasanya ada orang-orang yang kalau disebutkan ragam pahalanya, dia lebih tertarik untuk mengerjakannya. Ini loh ada pahala sekian. Karena itu disebutkan dengan sunnah untuk menambahkan motivasi kuat untuk mengerjakannya. Baik, menu ini atau ragamnya terbagi pada dua bagian secara garis besar. Ada yang dikerjakan di malam hari dari sisi waktunya, ada dikerjakan di siang hari dari sisi waktunya secara garis besar. Ini secara umum dulu ya, secara umum dulu. Malam dalam bahasa Arab disebut dengan lail, ya, lail. Lail, lailah, itu malam, lailah. Ya, Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailah, itu di situ malam. Jadi kalau Anda menyebutkan malam Al-Qadar, enggak usah pakai lailah lagi. Malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar kelebihan. Karena lailah itu artinya malam. Jadi lail, lailah, leli, layali, laila itu malam artinya. Ibu leli, ibu malam-malam. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Quran surah ketiga ayat 190. Jadi kita bagi dua dari sisi waktunya, ada yang dikerjakan di malam hari, lail, ada yang dikerjakan di siang hari, nahar. Baik. Kita bikin batasnya dulu. Harus ada batas. Kalau tidak ada batas, secara syariat nanti sulit bagi kita untuk mulai mengerjakannya sesuai dengan batasan-batasan waktunya. Disebut malam dalam bahasa Arab itu waktunya dimulai dari ba'da isya. Jadi setelah isya. Jadi begitu selesai waktu isya, okay. Isya jam berapa sekarang? Ayo lihat lagi. Ayo lihat, cek lagi. Jam berapa?
18:59. Itu tandanya Anda tidak hafal waktu. Mulai besok tolong bikin status ya. Semua kita yang ada di sini bikin status buat besok. Waktu sholat subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Kalau kita semua bikin status waktu-waktu sholat tersebar di lingkungan kita, demi Allah saya katakan, tidak sedikit orang yang melihat status kita ingat waktu sholat. Dan saat dia ingat kemudian dia sholat, Anda dapat pahalanya. Anda dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falau ajru mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan, dikerjakan kebaikan itu oleh orang lain, dia dapat pahala yang serupa dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. 18:59. Anda kerjakan sholat misalnya sampai dengan 19:30. Maka pasca Anda mengerjakan ini masuk waktu lain, malam. Jelas? Baik, pelan-pelan ya. Berakhirnya kapan? Berakhirnya disebutkan, diisyaratkan dalam Al-Quran, berakhir malam itu ketika cahaya putih mulai membelah malam. Disebut dengan fajar namanya. Jadi kalau sudah masuk waktu fajar, maka berakhirlah waktu lail. Fajar. Antara lail dengan fajar ada waktu singkat disebut dengan sahar namanya. Sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Aktivitasnya disebut dengan sahur. Ini waktu singkat menjelang fajar, 15 sampai 30 menit sebelum fajar. Oke. Seperti Quran surah ke-51 ayat 18, posisi paling kanan di pertengahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Saya ulang, waktunya dimulai dari ba'da isya sampai ke fajar. Jadi begitu fajar sudah terbit maka hilang lail. Jelas? Awas, pahami betul ini ya, pahami betul tentang ini. Jadi kalau disebutkan lail itu isya. Tapi kalau kalimatnya ila al-lail, ila ini muqaddimah, pengantar kepada malam, yang dimaksud maghrib dalam bahasa syariat. Ingat, kalau sebelum kalimat lail ada ilahnya, ila al-lail, maka lail di sini menunjuk pada ghayah. Bukan hatta, artikan dengan muqaddimah. Contoh, Quran surah 2 ayat 187. Posisi paling kanan pertengahan tentang puasa. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai menjelang malam. Muqaddimatul lail. Kemudian ditafsirkan lewat praktek sunnah Nabi yang dimaksud maghrib di sini. Disempurnakan puasa sampai maghrib, tahan, maksimalkan diri kita, jauhi maksiat dan sebagainya sampai maghrib dari mulai fajar. Jelas? Ini penting saya sampaikan karena ada yang tidak belajar turunan ini plus tidak melihat praktek sholat puasanya Nabi, sampai-sampai ada yang lebih soleh dibandingkan Nabi. Sampai isya Pak puasa. Ada ya, Nabi aja sampai maghrib dia isya, masya Allah. Itu luar biasa. Ada itu sebagian dari Syiah itu, Syiah sampai isya puasanya. Ada sebagian dari mereka sampai isya puasanya. Jadi kalau Anda gabung dengan Anda sampai maghrib dia belum buka-buka, saya kan saya ke kamar dulu ya lihat. Anda perhatikan dia nggak buka. Waktu isya baru dia minum, itu Syiah itu. Yang ternyata Syiah, ya itu terlampau soleh, lebih soleh daripada Nabi SAW. Ya, Nabi aja sampai maghrib, dia sampai isya, gitu kan? Baik. Teruskan dulu, teman-teman. Jadi ada waktunya di malam, maka kita mulai turunkan menunya dari Nabi SAW, termasuk yang tersebut dalam Al-Quran. Sholat apa saja yang dikerjakan dari lepas isya sampai menjelang fajar. Satu, sholat apa? Kalau tidak tahu cukup katakan supaya cepat bahasan kita. Satu, sholat Masya Allah. Ada sholat namanya sholat wallahu a'lam. Satu, sholat ba'da isya. Ba'da isya. Sunnah 2 rakaat ba'da isya kan? Ba'da al-isya. Kalau kalimat isyanya kita buang, ini mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, untuk mengganti kalimat ini rumusnya dalam bahasa Arab yang nisbah, ini disebutkan kepada ini. Ini dihapus, kalimat ba'danya ke sini, dibuang, ini tambah dengan ya. Karena ya-nya berharakat, ditambah mudhaf di ujungnya begini. Ba'diyah. Ya, di ba'diyah itu salat yang ditunaikan setelah salat fardu. Jelas ya? Di ba'da itu artinya setelah. Jadi kalau sudah menyebutkan setelah jangan pakai ba'da lagi. Itu kelebihan. Akhi, kita ketemuan yuk. Saya, iya di mana akhi? Kita di Al-Murabi aja. Kapan? Besok setelah ba'da isya. Masya Allah. Itu luar biasa lah salahnya. Terus 1, 2 rakaat. Teruskan.
Dua, apalagi? Ada qiyamul lail, ya, qiyam al-lail. Qiyamul lail itu ada yang menyebut umum setiap salat yang ditunaikan di malam hari, ada yang mengkhususkan yaitu salat yang ditunaikan pasca ba'diyah isya, kemudian tidak didahului dengan tidur terlebih dahulu. Jadi kalau Anda punya situasi terlampau lelah misalnya, kemudian Anda duga tidak akan bangun di malam hari untuk tahajud, maka Anda boleh tutup sholat Anda sebelum tidur setelah ba'diyah isya dengan sholat qiyamul lail. Mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, lalu tutup dengan witir, ya 1 rakaat. Kemudian Anda tidur. Itu yang dimaksud witir sebelum tidur. Nah, ini qiyamul lail. Bacanya pun yang ringan-ringan aja. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena Anda terlampau lelah di situ. Ya, bisa silakan ringan-ringan untuk dikerjakan. Dan ringannya bisa relatif, kan? Dan yang kedua, ada spesifik namanya tahajud. Yang ketiga, tahajud. Bahkan turun di sini ayat Quran langsung untuk menunjukkan keistimewaan ini. Quran surah ke-17 ayat 79 itu sampai 81. Versi paling kiri dari atas sampai pertengahan. Ini. Dan selanjutnya witir namanya. Witir. Ini secara umum, salat-salat di malam hari. Ini ya. Tolong pahami ini nanti secara spesifik kita akan bahas. Ini baru menunya, belum kepada detailnya seperti apa pelaksanaannya. Turun kemudian ke salat siang, waktu siang. Baik, maka siang dibuka dengan fajar. Dibuka, pembukanya disebut dengan fajar. Begitu fajar menyingsing, azan berkumandang. Sampai kemana? Sampai masuk isya di sini. Isya. Karena ba'da isyanya sudah masuk lail kan? Baik. Maka kita mulai dari fajar, ada salat apa saja? Misal contoh cepat. Masa langsung ke duha? Masya Allah, baru azan ke duha. Antum soleh amat, si amat aja nggak gitu. Begitu azan menunjukkan fajar muncul 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Kemudian setelah itu salat syuruk subuh dulu. Masa subuhnya dilewat langsung syuruk kan? Salat subuh, cuman karena subuh tidak masuk dalam kategori salat sunnah, kan? Maka kita masuk setelahnya. Baru syuruk. Syuruk itu awal duha. Nanti kita bahas. Ini awal duha. Pertengahan duha ada, akhir duha ada, singkatnya salat duha. Setelah itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat kemudian setelah maghrib. Ya, sebelumnya ada, sebelum asar ada salat tidak? Halo, yang tidak angkat tangan? Baik, yang ada angkat tangan? Alhamdulillah. Yang wallahu a'lam? Lebih banyak lagi, alhamdulillah. Nanti kita lihat ketika sampai bahasannya ya. Dan jangan mengarang, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu a'lam. Ya, kisi-kisinya ada sampai 4 rakaat. Di Abu Dawud nomor hadis 1271. Tapi nanti seperti apa mengerjakannya ada. Sebelum maghrib ada salat? Ada dan tidak ada. Baik, yang ada angkat tangan? Baik, yang tidak ada angkat tangan? Yang Allahu a'lam? Baik ya, nanti kita lihat kisi-kisinya ada di Abu Dawud nomor hadis 1281. Tapi bagaimana ada itu ditunaikan? Apakah terus dikerjakan atau sesekali dilakukan? Ya, kalau sesekali seperti apa mengerjakannya? Kalau terus-terusan bagaimana hukumnya? Nanti turunannya ketika sampai maghrib. Karena sekarang subuh aja belum, gitu kan? Kita lihat nanti. Terus sampai dengan ba'da maghrib. Setelah ba'da maghrib apa lagi? Halo? Sudah, kalau ba'da isya kan masuk malam. Ya, ini kategori yang siang. Kita turunkan menunya. Nah, nanti ada yang tidak terbatas dengan waktu. Jadi bisa dia siang, bisa dia malam. Terutama salat-salat mutlak yang tidak ada kaitan dengan waktu khusus. Seperti salat wudu. Anda bisa wudu siang hari, bisa wudu malam hari. Jadi nggak ada kekhususan apakah siang atau malam. Seperti salat di belakang makam Ibrahim. Barangkali Anda tawafnya itu pada malam hari ketika datang umrah ke sana, atau mungkin di pagi hari, maka tidak ada kekhususan waktu di sini. Seperti salat di Hijr Ismail dan seterusnya dan seterusnya. Kita juga akan turunkan menu-menunya. Paham sampai sini? Jelas insyaallah. Baik, teman-teman, nanti menu-menu ini di pertemuan berikutnya kita akan bagikan, dan kalau ingin lebih cepat nanti kita akan upload di akhir media. Nanti di akhir itu Anda masuk ke situ, nanti Anda bisa download. Jadi begitu masuk ke pertemuan kita, Anda sudah paham apa yang akan dipelajari. Insyaallah ya. Insyaallah. Baik. Kita cukupkan dulu untuk materi malam ini tentang
ini dulu dengan turunan-turunannya. Kita coba lihat beberapa persoalan yang sudah diketengahkan untuk coba kita jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Baik. Ya, kita coba jawab dulu, mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai masbuk. Kenapa Anda masih masbuk juga sampai malam ini ya? Dari kemarin. Baik. Sampai mana batas makmum dikatakan masbuk? Terutama salat yang jahar. Lalu untuk makmum apa perlu membaca Al-Fatihah setelah membaca amin? Teman-teman sekalian, pertama kita harus berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan kita dengan berusaha mengerjakan semaksimal mungkin. Kalau hari ini ada masbuk, besok cita-cita harus tidak ada lagi. Jelas ya? Coba pelajari, begitu Anda kurang mengerjakan amalan, evaluasi apa penyebab amalan ini kurang. Anda lihat, begitu oh ini penyebabnya, kecuali memang kondisi yang sangat darurat, seperti tadi ada macet dan macam-macam dan sebagainya, oke? Okay? Tapi dalam keadaan ini, posisi masbuk itu batas akhirnya sampai imam sebelum salam. Jelas ya? Jadi kalau imam belum salam, jangan membuat saf yang baru. Ya, tidak boleh ada lebih daripada satu saf, satu jamaah, lebih daripada satu jamaah dalam masjid. Ya, bukan satu saf yang maksudnya saf ini bukan. Yang saya maksud satu jamaah. Ya, ini saya harus lebih hati-hati sekarang karena setiap kalimat diperhatikan. Ya. Cari menit kesekian salah, muncul dalil banyak, gitu kan? Kalau maksudnya bukan itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, sudah. Kembalikan dulu. Jadi tidak boleh ada lebih daripada satu jamaah dalam satu masjid. Ya, terkhusus dalam salat yang sama itu nggak boleh. Jadi kalau Anda datang ke masjid, imam masih belum salam, walaupun tahiyat yang terakhir, Anda langsung bertakbir kemudian bergabung kepada imamnya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bahkan ketika tertinggal bacaan imamnya dalam keadaan tertentu akan mewakili bacaan makmum itu. Jadi kalau makmum misal imam sudah ruku nih, ruku. Anda datang, Anda langsung takbir aja. Gak usah baca Al-Fatihah lagi. Anda takbir Allahu Akbar langsung ruku. Anda yang tak sanggup mengejar bacaan Al-Fatihahnya itu sudah sah Al-Fatihah tadi diwakili bacaan imam. Dan tidak perlu menambah rakaat. Tidak perlu menambah rakaat lagi. Awas, hati-hati, jangan terlampau soleh di sini. Awas, semua imam sepakat, di 4 mazhab sepakat. Ruku itu dari kata rakaat, rak'ah. Jadi kalau Anda dapat ruku begini, Anda sudah dapat 1 rakaat. Sekalipun Anda ketinggalan Al-Fatihah. Tapi kalau Anda dapat masih berdiri, Anda kejar Al-Fatihahnya supaya dapat di situ. Tapi kalau tidak terkejar, ma'dzur Anda. Syaratnya tidak disengaja. Bukan masih Al-Fatihah nih, nunggu ruku gitu kan, Masya Allah. Nunggu ruku begitu ruku lumayan 1 rakaat, Allahu Akbar. Itu pekerjaan tidak mulia ya, tidak mulia. Nah, jadi ketika Anda masuk imam ruku langsung ruku. Tapi kalau sudah lewat ruku misalnya i'tidal dia, sami'allahu liman hamidah, maka Anda takbir Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Anda kehilangan 1 rakaat di situ. Jadi kalau sudah lewat ruku batasannya, maka nanti Anda menambah 1 rakaat lagi. Hanya kalau dalam posisi imam masih dalam proses sholat, sepanjang belum salam di tahiyat yang terakhir, maka Anda masih disebut sebagai masbuk dan punya peluang untuk bergabung di situ. Tapi kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka Anda bisa bergabung dengan jamaah lain untuk memulai saf yang baru di sini. Paham? Tayyib. Untuk makmum apa perlu membaca Al-Fatihah setelah membaca amin? Jika peluangnya masih ada, akan lebih bagus dibacakan. Lebih baik dibacakan. Nabi SAW menyampaikan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna salat seseorang yang bisa membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah dalam konteks ini, tapi dia sengaja tidak membacanya misalnya, maka tidak sempurna pahalanya. Tidak sempurna. Tapi kalau dia salat sendirian, sengaja tidak baca Al-Fatihah, batal salatnya. Karena itu bagian dari rukunnya. Ya, jadi Anda usahakan dan tolong pada imam di sini supaya faqih. Bukan cuma bagus bacaan, paham hukum salat. Jadi ketika bacakan Al-Fatihah, imam pun memberi kesempatan pada makmum untuk mengikuti bacaannya. Bisa dengan jeda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sebentar, makmum ikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Membacakan. Kalau Anda bacakan hadar itu yang agak cepat dengan ukuran jadikan dua harakat. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misal, nanti ada bacaan-bacaan hadar disunnahkan, terutama di salat-salat sunnah yang sifatnya lebih daripada 1 rakaat, banyak rakaatnya. Seperti
tarawih misalnya kan, tarawih itu kan cukup panjang, maka imam jangan membebani. Sudah bacaan panjang, banyak 6 harakat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, begitu salam, rakaat pertama, 2 rakaat kedua, Masya Allah, nggak ada makmumnya. Ya. Nah itu ya, jadi dalam hal ini berikan kesempatan. Termasuk kalau anda bacaan hadar, setelah waladhdallin berikan kesempatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Anda bacakan. Dan anda sampai bacaan 3 ayat itu sudah mewakili. Kalau anda sudah baca sampai Ar-Rahmanir Rahim itu sudah dipandang cukup mewakili. Karena bacaan terpendek dari satu surah itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau anda sudah 3 ayat kemudian imam baca surah, anda diam simak bacaan imam. Paham? Allah taala a'lam bis-shawab. Pembahasan ini pun telah dibahas oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, dalam kitabnya Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, dikenal dengan tafsir ayat ahkam. Ya, saya punya kitabnya yang cetakan tahun 1199 terbitan Darul As-Sabuni. Itu dibahas di situ jilid pertama dalam pembahasan surah Al-Fatihah. Tolong lihat sampai halaman 59, posisi paling kanan di sebelah bawah. Di situ diturunkan turunan-turunan pendapat. Assalamualaikum gitu kan. Baik, saya kemarin juga bahas di Bekasi ini, Anda boleh menyingkat, tapi tolong singkat pada singkatan yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya, gitu kan? Jangan Anda saja yang paham, orang lain belum tentu paham. Kalau Anda ingin menyingkat salam, maka singkat dengan singkatan yang benar. Boleh disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Singkatannya diantaranya salam. Kalau Anda tulis SMS kelamaan, gitu kan? Masya Allah, singkat salam. Salam itu singkatan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa ada di Quran surah ke-51 ayat 24, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam hari? Idzakhlu alaihi faqalu salam. Ketika mereka minta izin masuk tengah malam, malam-malam, ucapan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya dijawab qala salam. Kata Nabi Ibrahim dijawab kalimatnya singkat salam. Maksudnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah malam jam 2 ya. Masya Allah, ibu di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka enggak? Buka ya. Antum intip dulu. Nah, tapi ingat, boleh aja antum enggak buka, tapi jawab salam itu wajib hukumnya. Wajib jawab dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak antum buka-buka gitu ya. Masya Allah. Itu Quran surah keempat ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Antum jawab. Begitu antum lihat di jendela diintip, Masya Allah, beberapa orang, bukan 1-2 orang, beberapa orang jubah putih, rambut agak panjang, malam-malam, assalamualaikum. Jadi dibuka? Enggak ya. Nabi Ibrahim tidak banyak cakap. Begitu dia waalaikumsalam, dilihat qaumum munkarun. Allah, orang asing, bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti telah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Lelah, capek, tidak perlu banyak ditanya. Diperintahkan untuk masuk. Ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Silahkan masuk duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin sabil. Maka datang kepada istrinya Sarah di dapur bertanya, adakah menu terbaik untuk tamu kita malam ini? Menu terbaik. Belum ditemukan sisa masakan. Melihat lembu di belakang masih disembelih anak sapi. Dibikin gulai, Pak, untuk memuliakan tamu. Jadi gulainya faqarabahu ilaihim, maka dikedepankan pada mereka, dihidangkan. Begitu dihidangkan, mereka cuma lihat begini. Disentuh enggak? Qala ala ta'kulun? Kata Nabi Ibrahim, kau enggak dimakan? Diperhatikan dari atas ke bawah. Begitu lihat ke bawah, kakinya kan nampak ke lantai. Tengah malam, rambut agak panjang, jubah putih begini, lihat makan. Kaki enggak nampak ke lantai. Kalau antum dalam posisi itu, apa yang antum lakukan? Udah nggak bisa ketawa antum di situ ya, lari nggak bisa. Jadi keadaan khawatir, takut luar biasa, tapi nggak bisa mengelak, itu disebut dengan aujas dalam bahasa Arab. Fa'aujasa minhum khifah. Maka muncul perasaan khawatir, takut, tapi nggak bisa mengelak di situ aja. Qalu la takhaf. Mereka berkata, jangan takut. Basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka ternyata malaikat yang sedang menyamar, menyampaikan kabar gembira. Karena Nabi Ibrahim bisa memuliakan sesuatu yang nggak bisa dikerjakan banyak orang. Nggak bisa dikerjakan banyak orang. Maka Allah pun berikan pahala yang tidak berlaku umumnya pada banyak orang.
Di antara pahalanya dipercepat. Istrinya divonis mandul, monofus, tidak mungkin punya keturunan secara medis, maka Allah berikan ketentuan pada saat itu. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Istri Anda akan mengandung, melahirkan, punya anak yang cerdas. Sampai kaget istrinya berkata, Masya Allah, aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Mendengar keterangan itu sampai kaget, keluar dari tempatnya berkata, apa yang seperti ini masih mungkin punya keturunan juga? Menepuk pipinya. Ini rumus teman-teman. Jika Anda punya kesulitan dalam kehidupan, sulit menemukan solusinya, maka cari amalan-amalan yang pada umumnya orang nggak kerjakan itu. Jadi kalau Anda punya kesulitan luar biasa, maka kerjakan amalan-amalan khusus yang orang lain belum tentu mengerjakannya. Setelah itu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menerima tamu di malam hari, diberikan keringanan, tidak banyak ditanya, disuguhkan hidangan, Masya Allah, yang tidak banyak dilakukan oleh orang pada umumnya. Maka diberikan jawaban lebih daripada umumnya. Paham di sini? Kalau ada tamu malam-malam hari, barangkali itu malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah, nanti malam ya, mudah-mudahan yang ketuk pintu tuh. Assalamualaikum. Ah, malaikat bukan ya? Ah, kayaknya bukan. Masya Allah. Bismillah. Kita buka aja Pak, siapa tahu malaikat. Begitu dibuka kosong tuh, kan apa kata Bapak? Ditutup, Assalamualaikum, muncul lagi ya. Sudah antum. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, saya mau minta tolong, minta didoakan agar saya bisa lunasi hutang-hutang, terbebas dari hutang, bisa menjadi tamu Allah, umrah, berhaji, dan dimudahkan segala urusan. Kita berdoa sama-sama pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang bersangkutan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan dirinya, kemudian dibebaskan dari hutang-hutangnya, dan seperti permohonan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Tapi doa itu sunnahnya tidak cukup hanya sekedar dimintakan, harus ada ikhtiar. Karena doa bersanding dengan ikhtiar. Karena itu Anda harus ikhtiar, cari harta yang halal, niatkan karena Allah, niatkan. Begitu Anda niatkan dengan benar, nanti kemudahan akan diberikan. Dan begitu diberikan, tepati janji Anda. Kalau memang niat Anda mendapatkan harta benda untuk melunasi hutang, begitu dapat lunasi hutang Anda. Jangan sampai begitu Allah berikan, Anda gunakan untuk yang lain. Dibagi sesuai dengan niatnya, maka Allah akan mudahkan keadaan Anda. Dan cari doa-doanya, banyak di Quran ya, banyak. Ada di Quran surah kedua, dari ayat 280 sampai 282, itu ayat-ayat tentang hutang piutang. Dan minta kepada Allah kemudahan-kemudahan supaya bisa untuk melunasi dan menghadirkan itu semua. Jadi dulu saya pernah tugas di Mekah 2010 itu. Itu ada kejadian unik, teman kami cerita itu. Ya, sampai ada yang demikian, dia berikhtiar juga untuk melunasi. Sampai sana sini susah. Sampai ikhtiar terakhir dia datang ke Mekah, itu pun minjam juga. Minjam, datang ke Ka'bah itu ya. Tapi caranya bagus, tapi tidak harus ditiru gitu kan. Dia bawa catatan tuh utang-utangnya begini, datang ke Ka'bah. Sampai dia katakan, ya Allah, hamba datang ke sini, punya banyak utang. Sampai hamba ke sini pun ngutang ya Allah. Sampai ke tempat ini mohon dikabulkan ya Allah. Banyak utang hamba, seperti engkau ketahui. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Ya, alhamdulillah, tapi setelah itu lunas utangnya itu. Pulang dia lunas, tapi tidak harus seperti itu gitu kan. Anda bisa berikhtiar dengan kebaikan-kebaikan, mohonkan kepada Allah, dan insya Allah ada kebaikan-kebaikan diberikan. Mustahil Anda mendekat kepada Allah yang maha kaya, Anda tidak diberikan. Orang kafir aja ada rezekinya, masa ada orang muslim gak ada rezekinya? Optimis dengan itu, minta kepada Allah kebaikan. Semoga Allah memudahkan keadaan hidup Anda. Gak cukup dengan amin, kerjakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan Ustaz Adi. Allah khair insyaAllah. Apakah logika saya sudah berjalan dengan benar jika di sepertiga malam Allah turun ke bumi, sementara bumi itu berotasi 1x24 jam, sehingga waktu sepertiga malam tersebut selalu ada terus-menerus mengelilingi bumi? Apakah itu berarti Allah selalu ada di bumi 1x24 jam? Teman-teman sekalian, tolong pahami ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bersifat seperti makhluk. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ketika Allah dibatasi oleh tempat, berarti Allah memiliki sifat seperti makhluk. Mujassimah. Menempel pada makhluk itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Makanya nanti ada ayat-ayat di Quran, ada ayat-ayat di Quran yang harus dipahami sesuai dengan ayatnya saja. Ada yang harus dibantu untuk ditakwilkan atau ditafsirkan sesuai dengan konteks keadaan. Itu mafhum di kalangan ulama. Tadi imam kita membacakan nasallaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Kalau Anda katakan Allah lupa, itu bahaya itu. Apa Allah punya sifat lupa? Kalau Anda katakan lupa, dosa Anda. Dosa besar itu menyebut Allah lupa, tidak sesuai dengan sifatnya. Maka diartikan dengan Allah mengabaikan mereka. Itu takwil namanya. Ada ayat-ayat yang harus ditakwilkan, ada yang tidak perlu ditakwil. Ini bukan semua ayat Quran harus ditakwil, tidak. Ayat-ayat tertentu yang bisa dibawa ke konteksnya. Tapi kalau tidak perlu menggunakan konteks, diamkan ayatnya. Seperti Imam Malik.
Jangan ditanyakan sesuatu yang sudah jelas. Wasu'alu anha bid'ah. Bersoal tentangnya bisa melahirkan bid'ah. Malah terbayangkan macam-macam. Makanya saya katakan dalam beberapa hal tentang hadis yang sepertiga malam itu. Ya, ada yang mengartikan Allah turun ke muka bumi. Kalau Allah dikatakan turun ke bumi, Allah butuh tempat. Sama dengan makhluk. Makanya kita cari cara paling aman supaya orang nggak membayangkan. Nanti dia bayangkan lagi Allah turun ke bumi, bagaimana? Itu kan fatal akibatnya. Makanya kita berikan gambaran. Nah, itu ulama paham kok, ngerti. Biasa sekalipun ada khilaf di situ, tidak harus mengatakan di aliran ini, aliran itu. Masya Allah, ini Qadariyah, ini Jabariyah, ini macam-macam. Kenapa sampai repot-repot cari seperti itu? Dan orang-orang awam yang tadinya tidak memikirkan itu jadi banyak kepikiran. Ustaz Adi, apakah Anda Qadariyah? Bukan, saya Adi. Itu selesai. Nggak ada hubungan dengan itu, gitu kan? Jadi teman-teman sekali, kita mesti paham, lihat konteks. Itu ada dalam kalimat bahasa Arab itu. Kalau Anda belajar bahasa Arab, ada makna hakiki, ada makna majazi. Kapan itu dibawa ke ranah hakiki, kapan ke majazi. Makanya Anda belajar ilmunya dulu. Kalau baru sampai di nahwu, sampai di sorof, itu Anda baru dasar di situ, baru kaku, masih beku. Naikkan ke balaghah dengan 3 ilmunya. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Setelah selesai belajar arud dengan 16 ilmunya, disebut dengan bahr. Kalau 4 ilmu ini baru paham, baru kita mengerti, oh ini yang dimaksudkan takwil, ini yang tidak harus ditakwil, ini yang jelas maknanya. Makanya ketika Anda artikan tadi, jangan dibawa Allah turun ke bumi sehingga membutuhkan tempat. Ada tempat di situ. Yang dimaksudkan apa? Lihat penjelasan setelahnya. Lihat penjelasannya. Makanya di hadisnya disebutkan dengan kalimat nazala dengan habata. Habata itu turun menempat, nazala itu cuma turun tapi tidak menempat. Nah, habata itu tafsir daripada nazala. Artinya ada yang menempat tapi bukan Allah di situ. Apa yang dimaksudkan? Rahmatnya, maghfirahnya, jawaban dari doanya. Dan Allah menguasainya, tidak harus terbatas dengan bumi. Jadi kalau Anda katakan Allah berada di bumi, kalau buminya sudah nggak ada, Allah ada di mana? Berarti Allah butuh tempat di sini. Nah, jadi tidak harus setiap kalimat dibawa ke turunan logika-logika yang belum tentu sama logika itu untuk memahami itu. Jadi ada yang disebut dengan ayat-ayat yang bisa ditangkap oleh logika, ada ayat-ayat yang harus ditangkap dengan iman, karena tidak sampai logika kita ke sana. Bukan gak masuk akal, akal kita belum bisa menjangkaunya. Saking masuk akalnya, saking logiknya, saking masuk akalnya, kita nggak bisa tangkap tuh. Saya beri contoh, gini, di ilmu mantik nih. Ilmu mantik itu menyebutkan ada hukum sebab, ada akibat. Misal, Anda ini akibat. Sebabnya terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ayah dengan ibu menikah. Sebab pernikahan itu lahir Anda. Anda disebut akibatnya. Itu masuk akal. Tapi kalau Allah mau, logika ini bisa hilang. Dengan masalah iman. Kan anak itu bisa muncul kalau ada ayah, ada ibu, ada anak. Gitu kan? Sebab ayah ibu, akibatnya ada anak. Allah ingin gak usah ada ayah, cukup ibu saja, anak lahir. Secara logika gak mungkin. Tapi secara iman mungkin. Maryam binti Imran bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Langsung disebutkan kalimat anak perempuannya Imran untuk menunjukkan kesan bahwa tidak akan muncul Maryam yang lainnya lagi di masa yang akan datang. Hanya Maryam ini dan anaknya Imran. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, saya juga Maryam bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Banyak. Tapi disentuh oleh laki-laki. Maryam yang itu tidak. Mengandung, melahirkan tanpa suami, tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Allah ingin terjadi. Akal gak bisa nangkap. Lebih dahsyat lagi, ada yang mengatakan kalau begitu ini Tuhan ini beda dengan yang lainnya. Kalau yang lain dengan bapak, dengan ibu lahir anak. Kalau ini tidak, ini Tuhan anak ini. Karena nggak ada bapaknya, ada ibunya. Ada yang lebih hebat dibandingkan itu. Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu, ada. Kenapa nggak jadi Tuhan? Allah mau terjadi, dan itu gak bisa ditangkap oleh akal. Anda pikirin, semakin banyak pikirin, susah beramal ujung-ujungnya. Makanya kata para ulama mengambil riwayat tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatil khaliq. Lebih banyaklah bertafakur pada makhluk Allah, pada amalan-amalan kita, pada segala yang bisa meningkatkan iman. Tapi yang sifatnya seperti ini jangan banyak dipikirkan, sehingga semakin banyak merenung, banyak logika, ujung-ujungnya malah sholat susah, baca Quran enggak dan sebagainya, kan? Jadi untuk jawaban yang paling singkatnya, apakah Allah selalu berada di bumi dalam 1 kali 24 jam? Jawaban paling singkat, Allah tidak dibatasi dengan waktu. Ada menguasai semua alam. Entah itu bumi, entah itu langit, entah itu alam-alam yang lainnya. Ya, semuanya tidak terikat dengan waktu. Baik 24 jamnya, lebih dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik. Ayo catat. Menit keberapa ada kesalahan tolong diingatkan ya. Ingatkan sekarang supaya saya bisa koreksi. Saya terbuka kalau saya salah, saya katakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya salah dalam tadi. Tolong jangan diambil yang itu keliru. Tinggalkan itu, yang benar yang ini. Dan tinggalkan pendapat saya.
kerjakan sesudah sholat asar, apakah boleh setelah sholat asar? Ada riwayat. Tapi kapan ini dijelaskan? Setelah masuk pada waktunya. Ya, jadi yang bertanya bagi hadir ketika kita jelaskan kembali. Supaya antum datang lagi. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah menunaikan salat nafilah di rumah? Masya Allah. Ya, bukan boleh, boleh banget. Ini, tapi kapan dilakukan nafilah di rumah itu? Kapan dilakukan? Jadi sunnahnya memang kerjakan salat nafilah itu di rumah, sunnahnya. Ya, kerjakan, kata Nabi, kerjakan salat nafilah itu di rumah. Ya, malam takmil maktubah, ya, atau faraid, sepanjang bukan salat fardunya. Salat fardu kerjakan di masjid, ya, salat-salat sunnah, shallu fi buyutikum, kerjakan di rumah kalian. Tapi kapan itu dikerjakan? Ya, lihat riwayatnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika redaksinya mengatakan wa baiti huna, rumahku di sini. Di mana rumah Nabi? Tuh, Anda katakan di masjid kan? Awas, kalimat di masjid dalam bahasa Arab kan mengatakan fi itu bisa dua, bisa di dalam, bisa menempel, bisa dekat dengan masjid. Kita di mana antum sekarang? Di masjid, padahal di halaman masjid. Ini bahasanya di masjid. Jadi ketika saya mengatakan di masjid, jangan tafsirkan di dalam masjid. Awas, hati-hati, karena ada yang menuliskan sesuatu. Adi Hidayat mengatakan, Masya Allah, kupas tuntas video Ustaz dari Adi Hidayat. Muncul Adi Hidayat mengatakan misalnya rumah Nabi di dalam masjid, dan diartikan dalam masjid itu sebagai masjid. Perlu dibantah dengan dalil. Tidak perlu banyak dalil di situ. Karena yang saya maksudnya menempel dengan masjid di situ, menempel rumah Nabi di masjid, nempel dengan masjid, dekat dengan masjid. Bahkan sekarang ada areanya di dalam masjid, ada area, tapi tidak disebut sebagai masjid, tapi berada di area masjid. Ini menunjukkan pesan bahwa satu, dalam konteks salat sunnah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, idza kana baituhu qariban minal masjid. Jika memang rumahnya dekat dengan masjid, maka tunaikanlah salat sunnah ini di rumah. Supaya satu, rumah itu banyak dengan nuansa zikir, banyak digunakan beramal saleh, tidak seperti kuburan. Yang kedua, banyak tempat sujudnya dan akan bersaksi di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di semakin banyak tempat sujud, semakin banyak bersaksi. Idza zulzilatil ardu, ketika bumi digoncang sekencang-kencangnya sampai yang di bawah naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu, manusia berkata, apa yang terjadi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat yang dipijak di bumi akan bersaksi kepada Allah, mengabarkan kepada Allah apa yang pernah kita lakukan di dalamnya. Jadi kalau rumah Anda dipakai sujud itu rebutan tuh. Karpetnya bicara, ya Allah, saya digunakan sujud. Temboknya bicara, ya Allah, saya jadi saksi melihat dia. Kemudian dindingnya macam-macam semua bicara, rebutan, semua rebutan. Itu yang kita dambakan. Termasuk jika Anda maksiat di dalamnya, dia akan bicara. Ya Allah, si fulan bersembunyi di tempat saya ini. Dia pegang saya, dia bersandar pada saya, melakukan maksiat, dia merasa tidak diawasi olehmu, ya Allah. Hukum dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Karena itu yang terbaik, Anda tunaikan salat nafilahnya di rumah jika dekat dengan masjid rumahnya. Tapi kalau rumah Anda jauh dari masjid, jangan dipaksakan. Rumah saya di Bekasi, Pak. Mau ngisi kajian subuh di Istiqomah besok. Masya Allah, saya sholat qobliyahnya di rumah, Pak, di Bekasi. Kapan nyampe aja saya ke Bandung? Begitu nyampe subuhnya udah lewat. Ya, jadi dalam konteks ini mesti dipahami sesuai dengan konteks keadaannya. Baik. Karena itu termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunaikan salat-salat nafilah itu di rumahnya, bukan di masjid. Karena begitu selesai beliau keluar, ya. Termasuk para ulama, termasuk Allah yarham Syekh Ali Mustafa Yaqub, ya. Beliau pernah menjabat Imam Besar Istiqlal. Beliau juga di MUI, beliau juga pendiri Pesantren Darus Sunnah. Sampai mengatakan Nabi SAW tidak pernah menunaikan salat tahiyatul masjid dalam hidupnya. Walaupun mengatakan itu sunnah dan harus memotivasi umatnya. Saat masuk ke masjid, tunaikan salat itu. Di antaranya apa? Nabi tidak mengerjakan itu. Ya, tidak terdapat riwayat-riwayat spesifik. Ya, karena rumah Nabi pun di area masjid. Jadi begitu selesai beliau salat, ya sunnahnya, masuk kemudian ke masjid, tinggal mengimami, selesai balik lagi ke situ. Ada yang mengatakan, kata siapa? Beliau kan tiap Sabtu ke Kuba. Ya, tapi tidak pernah disebutkan di Kuba. Silahkan cek lagi hadisnya di At-Tirmidzi. Enggak pernah disebutkan Nabi ke situ salat tahiyatul masjid. Anda dapat riwayat dari mana? Jangan menebak-nebak. Syariat itu enggak boleh ditebak, jangan ngarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Ya, dari mana Anda tahunya? Bisa jadi Nabi salat duha, bisa jadi Nabi salat yang lainnya dan sebagainya. Kapan Nabi pergi ke sana? Di kita tidak boleh menerangkan satu tafsiran kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya. Paham sampai sini? Nah, itu kaidah umum, orang belajar usul fikih paham itu. Paham. Tidak perlu Anda mengatakan ini belum paham tanawu dengan tabad. Masya Allah, bahas-bahas itu jauh-jauh gitu kan. Harus ada dalil spesifik terkait dengan itu. Halo, jelas? Baik ya. Ini umum, kalimat ini umum ya, bukan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang datang yang lainnya. Saya punya teman dekat yang selalu mengomentari proses berhijrah saya. Saya selalu mengacuhkannya dengan niat menghindari perdebatan, tapi dia terus seperti itu sampai katakanlah saya sakit hati. Masya Allah.
dan emosi dengan komentarnya. Sakit hati plus emosi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus saya biarkan terus? Karena masalah ini sedikit mengganggu ibadah saya juga. Teman-teman sekalian, begini. Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Teman-teman sekalian, lihat kalimatnya. Apakah Anda duga mudah begitu saja masuk ke dalam surga? Anda berhijrah, ingin jadi lebih baik, artinya Anda ingin lebih dekat dengan surga. Kata Allah, apa mudah begitu masuk ke dalam surga? Sementara orang dulu pun ketika berhijrah, ingin masuk ke dalam surga, diuji mereka. Dari mulai ujian ringan. Ya, awas, baksa itu ujian ringan. Yang mudah dilewati, bas. Makanya orang Arab kalau punya ujian ringan, cuman batuk, gerimis sedikit kan, ke masjid mereka ditanya, ya khinazal matar, hujan turun, cuman ringan-ringan aja mereka katakan la ba'sa, enggak apa-apa, mudah dilewati. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, satukan kalimatnya, la ba'sa, labas, lewat. Mudah ini, ya, mudah, ini ringan. Jadi ini fitrah pertama. Jadi kalau Anda ingin berhijrah, Anda akan diuji dengan yang ringan-ringan dulu. Dari mulai Anda berusaha mengatasi keadaan diri Anda sebelum berhijab, sekarang pengen berhijab. Ya, orang lain belum mencela Anda, belum mempersoalkan Anda, tapi Anda akan berhadapan dengan diri Anda dulu. Itu bagaimana kalau orang lain begini, begitu menilai ini, menilai itu. Itu diri Anda dulu, itu masih ringan. Anda belum pernah ke masjid, kasih hujan dulu yang ringan-ringan. Ya, Masya Allah, kalau sudah lewat Anda itu, naikkan yang lebih menengah lagi. Tapi kalau belum bisa mengatasinya, kasih yang ringan lagi terus supaya lulus di situ. Ya, Pak kemarin ke masjid, kok sekarang enggak? Hujan mah, kan cuma rintik-rintik nih, mama kasih payung. Enggak apa, takut riya mah, Masya Allah gitu kan. Padahal belum lewat di situ tuh. Sekarang menengah. Ya, awas hati-hati. Wadbarra itu sudah mulai ada hal yang menyakiti secara fisikal. Tadi mulai ada yang mencela. Kamu sudah berubah ya sekarang, soleh, gitu kan, Masya Allah. Padahal namanya Doni, dipanggil soleh kan, Alhamdulillah. Bagaimana cara kita menjawabnya? Itu ujian. Berarti Allah sedang menaikkan kelas Anda naik ke level berikutnya. Bagaimana cara membalasnya? Awas, bukankah dalam setiap ujian ada pahala? Saya mau tanya pada Anda ingin dapat pahala tidak? Saya ulangi, ingin dapat pahala tidak? Bukankah pahala itu modal untuk ke surga? Sekarang Allah sedang berikan pahala kepada Anda. Kenapa Anda menolaknya? Terima. Ketika akan ada, ingat baik bersanding dengan keburukan. Ketika Anda menjadi orang baik, lawan Anda adalah keburukan. Diuji dengan keburukan. Anda baik, ujiannya buruk. Awas hati-hati. Di antara sifatnya apa? Celaan. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang buruk. Seperti Anda orang buruk, Anda mendapatkan celaan dari orang baik. Nggak ada yang bebas dari celaan. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Rasul dicela. Anda Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, gak mau dicela. Anda sehat, pasti dapat celaan. Anda misalnya mohon maaf, Anda mau ke sini lihat orang mabuk di situ, keluar dari sana Anda, ya Allah masih mabuk, mudah-mudahan dapat hidayah. Apa Anda kira dia juga tidak mencela Anda? Dia katakan, mulai soleh dia, cuma dia aja yang bisa kerjaan seperti itu, yang lain juga banyak. Bisa berubah, sama aja. Maka Alhamdulillah ketika Anda dicela oleh orang-orang dengan kebaikan Anda, tandanya ada kebaikan dalam diri Anda yang belum diraih oleh orang yang mencela tadi. Sebetulnya dia pengen seperti Anda, cuman belum datang masa waktunya. Maka berbahagialah dengan itu ketika Allah menaikkan kelas Anda. Bagaimana cara menjawabnya? Hikmah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham ke jalan Tuhan dengan hikmah. Di antara hikmah pertama, sabar. Di antara sabar itu praktiknya apa? Pahami teori sabar. Karena di balik kesabaran ada pahala. Di balik kesabaran ada kedekatan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ketika Anda sabar, Anda dekat dengan Allah. Jadi ketika Allah hadirkan orang mencela Anda, itu jalan pertama supaya Anda diinginkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meresponnya supaya lebih dekat? Berdoa. Minta. Pertama minta dikuatkan kepada Allah. Kedua berdoalah untuk saudara Anda tadi. Ya Allah, mohon bukakan pintu hatinya. Lembutkan dirinya ya Allah. Jika memang ada kekeliruan dalam diri saya, bentuk hamba untuk bertobat sesuai dengan celaan. Jika tidak ada di dalam ya Allah, maka mohon berikan bimbingan untuk bersabar dan kuatkan diri hamba dan berikan hamba jalan untuk bisa mengatasi persoalan dalam kebaikan. Gak perlu marah. Ingat kalimat ini. Jika Anda diuji pada sesuatu yang tidak Anda miliki, tidak perlu bangga. Seperti Anda dicela pada sesuatu yang tidak Anda punyai, tidak perlu marah.
Marah pada celaan yang tidak Anda punyai, itu aneh. Seperti orang dipuji, kemudian bangga pada apa yang dia tidak miliki. Itu lebih aneh lagi. Jadi Anda nggak usah marah, Anda nggak punya itu, kenapa Anda marah? Saya ke Pandeglang Selasa lalu, dia temui ibu kami, Masya Allah. Sebulan sekali saya kunjungi beliau. Setelah ayah kami wafat, saya temui. Sore, satu senja saya duduk dengan beliau berdua. Apa kalimat yang keluar di lisan beliau? Masya Allah. Nah, jika kamu memang berbuat salah dan kesalahan itu ada, maka bertobatlah kepada Allah. Terima masukan dari manapun, minta ampun kepada Allah, bertobatlah. Tapi jika kamu mendapatkan celaan pada apa yang tidak kamu miliki dan kamu benar, jangan balas celaan itu. Cukup kamu bersabar, mama doakan, kita doakan. Jangan pernah membalas. Karena ketika membalas celakaan itu tidak akan selesai persoalan. Dan ketika kamu membalas, akan turun kemudian maaf persoalan-persoalan yang lainnya. Dan diantara yang paling luar biasa, ketika Anda mencela seseorang, Anda akan mengabaikan. Apalagi mungkin itu punya ilmu, mungkin ustaz, mungkin kiai dan sebagainya. Ketika Anda antipati, maka Anda akan meninggalkan ilmunya. Dan mungkin ada kebaikan-kebaikan di situ yang tidak Anda temukan lagi. Maka saya mohon pada Anda saat ini, jika Anda orang lain punya persoalan dan sebagainya, tidak kita usah masuk ke dalamnya. Doakan saja. Yang kedua, jangan biasakan dengan mencela dan sebagainya. Termasuk kalaupun kita dicela itu biasa saja. Alhamdulillah, terima dengan sabar. Ya, saya pun demikian. Ya, nggak ada masalah bagi saya, silakan. Kalau Anda punya sesuatu yang saya keliru, sampaikan, saya terima. Kalau saya akan umumkan, saya keliru di sini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya keliru, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustaz ini, itu lebih baik. Tapi tolong jelaskan kepada saya, datang, sampaikan. Kalau ada sesuatu yang bisa disampaikan langsung itu lebih baik. Ya, supaya lebih paham. Ya, jelas ya? Baik, pernah ada orang ingin memberikan masukan pada saya, disampaikan, saya akan publish masukan ini. Saya bilang, akhi, antum menyimpulkan ini lewat video-video yang dipotong-potong. Saya pun belum tahu di mana video ini. Ya, saya belum tahu itu, maka saya undang. Sebaiknya antum datang ke majelis saya, ini tempatnya di sini, kita berdialog. Yuk, supaya diketahui ini. Ya, kemudian yang kedua saya bilang, ayo jaga ketenangan di umat. Saya sudah menenangkan umat, antum pun jaga komunitas antum dengan tenang. Yang ketiga, ayo kita koreksi diri, supaya kita tidak pandai melihat aib orang lain, kita lupa bahwa mungkin kita khilaf. Di saya undang, saya datang. Apa jawabannya? Saya tidak butuh dengan persetujuan antum, Ustaz. Ya, kalau antum tidak sepakat, antum bisa jawab lewat telepon atau bikin ceramah aja. Jawab ini, ya, kemudian dia publish. Maka menurut saya tidak perlu jawab itu semua. Ya, karena kalau kita jawab nanti turunannya orang ramai lagi, saling debat, saling ini, nggak akan selesai ujungnya. Untuk apa? Ya, kita lihat aja. Kalau kita benar, kemudian kita sampaikan. Kalau salah kita terangkan. Oh benar pendapat ini, tinggalkan ini. Saya salah, kan? Dan sebagai itu selesai masalah. Jelas ya? Dan itu juga jangan dipersoalkan. Saya tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Saya tidak ingin punya musuh. Ingat, saya tidak ingin punya musuh. Dari kalangan ustaz apalagi, dari kalangan Anda sampai dengan hari kiamat. Jadi saya tidak punya musuh, saya tidak punya persoalan. Tolong jangan celah siapapun. Termasuk yang pernah mencela saya, jangan celah. Karena saya sudah maafkan, sudah minta maaf. Apalagi masalahnya? Enggak ada masalah di sini. Jelas ya? Halo? Itulah ya. Jadi saya tidak akan bahas lagi masalah-masalah itu, ya. Tapi tolong izinkan saya untuk tetap punya posisi kanan atas, kiri bawah, itu tetap mudah ya. Yang mana sampai mana ya? Wah, cukup dulu ya. Kan besok masih ada sesi ya. Supaya kita biasa siap-siap untuk besok. Kan ada sholat sunat tahajud. Nanti kebanyakan kita dialog malam-malam kita nggak bisa sholat kan? Salah juga kita. Baik. Inilah ya satu yang terakhir. Pak Ustadz, kalau sedang sholat Jumat berjamaah, apakah boleh bicara? Ya jelas tidak. Jelas tidak, Masya Allah. Jelas tidak itu ya. Sedang sholat, jangankan cuma sholat biasa saja, tidak. Masya Allah. Allah. Sehat. Gimana? Iya. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sampingnya bilang, sedang sholat, nggak boleh bicara. Belakang bilang, batal nanti kalau bicara. Sampingnya untung saya nggak bicara. Semua batal sholatnya ya. Baik. Kalau imam berdoa, jamaah yang mengamininya atau tidak, aminkan. Aminkan. Seperti kunut misalnya. Ya, kalau ada imamnya kunut, antum cukup aminkan. Aminkan aja. Kalau imam nggak kunut, antum biasa kunut, ya nggak usah kunut juga. Sederhana sebetulnya. Subuh nanti imamnya kunut. Muhammadina fiman hadait, antum aminkan. Walaupun tidak harus mengangkat tangan, karena salat antum mengikuti imam. Tapi kalau imamnya antum biasa kunut, imam nggak kunut, ya antum nggak usah kunut dan nggak usah marah. Muhammadina fiman, kemudian sami Allahu liman hamidah, kan? Kemudian dia langsung sujud, antum ikut sujud langsung. Nggak usah diingatkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak, ya.
Dan tidak usah sujud sahwi lagi, jangan terlampau soleh gitu kan. Antum harus masuk di sini. Dan imam mesti bijak. Kalau masuk ke komunitas yang kunut, antum gak biasa kunut, tapi masuk ke komunitas yang kunut, antum kunut di situ. Supaya memberikan ketenangan pada makmum. Demikian imam yang biasa kunut masuk ke komunitas yang tidak biasa kunut, antum gak usah kunut di situ. Pahalanya sudah ada kok. Sudah ada, idza majadul abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur, tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, bahkan dia safar, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Imam Asy-Syafi'i keturunan Nabi, imam soleh, hafal Quran, hafal banyak hadis, bermain ke tempatnya Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah itu lahir, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Asy-Syafi'i baru lahir. Jadi Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Muridnya ada namanya Abu Yusuf dan Muhammad, datang ke tempatnya, ke makamnya. Ketika datang di waktu subuh, Allahu Akbar, muridnya sudah merasa kita menang nih, imam kita akan kunut. Tapi begitu sholat, beliau tidak kunut. Muridnya kemudian heran, lantas berkata, ya Syekh, ya Imam, lima lam taqnut. Imam, kenapa engkau tidak kunut? Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah, yang di sini beliau tidak kunut. Luar biasa. Gak usah rame gitu kan. Oh, ini gak boleh kunut, ini kunut, ini gak boleh kunut, ini kunut. Dua-duanya gak ke masjid. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saya kira kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan malam ini. Ini yang menanyakan termasuk dalam beberapa hal. Nanti saya coba bacakan besok dalam kajian di Masjid Istiqamah. Insyaallah kita masih ada 4 sesi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa nanti di kajian subuh dalam kajian kitab Al-Kabair. Kita menggunakan kitab besok ya, subuh di Masjid Istiqamah. Kemudian duhanya kita akan bertemu di Grand Sharan. Dan teman-teman di sana sudah menyiapkan lahan yang lebih luas untuk terbuka untuk kita insyaallah. Kemudian malamnya kita di TSM dan studio ya. Kemudian subuh hari Ahadnya agak sedikit istimewa, nanti kita di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru Parahyangan. Teman-teman, itu yang kami sampaikan. Kemudian izin menyampaikan informasi sesi besok atau nanti selanjutnya saya sudah menyiapkan insyaallah ada untuk anak-anak yatim, tapi barangkali untuk 90 orang saya bawa untuk beberapa hal yang mungkin bisa diberikan. Kalau teman-teman ada kiranya perawatan untuk anak-anak yatim, bisa hubungi teman-teman di akhir, dicatatkan nanti, mudah-mudahan bisa kami siapkan, mulai besok bisa kami nanti rincikan ya. Kami bawa 90 untuk 90 ya, mudah-mudahan yang lainnya bisa juga teman-teman bisa merawat di sekitarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ta'lim besok insyaallah masih terhubung dengan Afgar TV, juga disiarkan live. Dan nanti materinya saya belum sempat kopikan karena ini ada turunan-turunan yang cepat dan hampir tidak ada jeda untuk berhenti. Nanti insyaallah mudah-mudahan kita coba kopikan untuk materi yang kajian kitab itu. Nanti kopiannya setiap pelajaran mungkin insyaallah bisa dipegang. Kalau malam ini bisa ada fotokopi yang masih buka, saya usahakan untuk kopi. Jadi nanti untuk besok bisa dibagikan dan kita sambil kaji dengan itu semua. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Jika uraian saya ada kebenaran di dalamnya, silakan antum amalkan, kita petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika ada kesalahan, mohon maafkan saya. Ya, mohon dimaafkan dan tolong sampaikan pada saya supaya saya tunjukkan bahwa itu keliru. Dan kalau anda merasa tidak ada faedah dari apa yang saya sampaikan, tinggalkan ya pendapat saya, tinggalkan ceramah-ceramah dan pengajaran saya, dan ambil pendapat ustaz-ustaz lain yang kiranya bisa memberikan pencerahan lebih baik kepada anda semuanya. Dan tolong jangan hadirkan tindakan-tindakan yang bisa mengurangi pahala-pahala kita dengan menghadirkan hal yang tidak Allah senangi dan Rasul tidak ridai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.